Kamu baru saja menjadi pemimpin organisasi es terkuat di dunia. Namun, sistem memberitahumu bahwa kamu telah terjebak di dunia novel romansa wanita yang menyakitkan. Pacar masa kecil lo ninggalin lo di pesta ulang tahun. Cuma buat hibur si cowok yang lagi down gara-gara kerjaan. Yang paling bikin kesal, sistem anjing itu malah menyuruhmu menahan diri. Jika tidak, pasti kamu akan dipermalukan oleh tokoh utama pria di tempat itu. Kamu hanya tersenyum dan langsung membungkam sistem itu. Lah, si penjahat ulung takdir harus dengerin celotehan sistem cewek-cewek gitu? Punggung plum hijau. Keesokan harinya, kehancuran keluarga terjadi. Tuan muda asli palsu dan pengganti cinta sejati. Semua pergi mati saja. Saat itu, di bar terbesar di ibu kota, DJ memegang mikrofon dan berteriak keras. Malam ini, semua biaya ditanggung oleh tuan muda. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Qin Gongzi. Sorak-sorai menggema di langit. Di lantai 2, kamu duduk di kursi sofa, memegang segelas minuman keras. Tatapanmu sedikit menyipit, mengamati keluar jendela. Temanmu, Bai Ye, merokok sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Tanpa sadar, kamu mengernyitkan dahi. Ada apa sih? Bukankah hari ini giliran dua saudari Lin yang mengatur semuanya? Katanya mereka khusus mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Donde diablos están a estas horas? Kakak beradik keluarga Lin dari Byakuya-kou. Mereka adalah Lin Yuqing dan Lin Yuwei. Sobat karib dari kecil, tumbuh besar bersama. Bahkan bertengkar tentang siapa yang akan menikahimu. Ulang tahun hari ini juga milik dua saudari itu. Sudah dipesan beberapa bulan yang lalu. Siapa sangka, pas waktunya, dua saudari ini malah ngilang lagi. Ini membuatmu sangat kesal. Kamu tidak suka dibatalkan janji. Bai Ye mematikan rokok di ujung jarinya. Kemudian, secara otomatis mulai menggulirkan media sosialnya. Matanya menyusut secara tiba-tiba. Ponselnya hampir terjatuh karena terkejut. Ada apa? Anda bersandar di sofa, mata Anda tertuju pada Bai Ye. Diperhatikan olehmu, Bai Ye merasa sedikit tidak nyaman. Mengeluarkan senyuman yang agak canggung. Itu, silakan kamu lihat sendiri. Setelah berkata demikian, dia menghela napas ringan dan menyerahkan ponsel padamu. Di bagian atas adalah sebuah postingan dari Lin Yuwei. Latar belakangnya adalah di pantai. Lokasinya adalah di sebuah pulau kecil di luar negeri. Di atas pantai di malam hari. 3 orang bergandengan tangan, mengelilingi api unggun. Lin Yuwei, Lin Yuqing dan Fu Yusuan. Senyuman di wajah mereka sangat cerah. Teks yang menyertainya adalah, adik yang malang. Baru lulus dan tidak bisa menemukan pekerjaan. Membawa adik untuk bersantai. Semoga Yusuan selalu ceria. Di belakangnya juga ditambahkan emotikon wajah tersenyum. Acabas de ver tomorrow de Facebook Tambien. Di matanya sudah terlihat. Sangat jelas kedua orang ini akan PB7 Anda. Di samping, Bai Ye mengambil ponsel. Dengan penuh kemarahan, dia menghubungi telepon Lin Yuwei. Telepon berdering lama sekali, tetapi tidak ada yang mengangkat. Bai Ye tidak menyerah dan terus menelepon 2 kali berturut-turut. Hingga suara pengingat hampir memutuskan sambungan. Telepon terhubung. Di ujung telepon, angin sangat kencang. Bahkan terdengar suara ombak. Linda Yu, ada apa dengan kalian berdua? Begitu Bai Ye membuka mulut, nada suaranya langsung menanyakan. Lin Yuwei di ujung telepon juga tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Suaranya juga sedikit serak. Bai Ye, apakah kamu sedang menanyakan saya? Bai Ye menahan amarahnya. Apakah kalian tidak tahu hari ini hari apa? Mendengarkan kata-kata Bai Ye, suara di ujung telepon terdiam sejenak. Kamu dengan penuh minat melambaikan tangan ke arah Bai Ye. Bai Ye yang mengerti maksudnya menyerahkan ponsel kepadamu. Kamu dengan tenang membuka mulut dan berkata sesuatu. Saat berikutnya, suara di seberang terdengar sedikit panik. Ada urusan mendadak sama adikku, Qin Xiao. Jadinya hari ini aku nggak datang ke pesta ulang tahunmu. Apa yang kalian sebut sebagai urusan mendesak adalah menemani seorang penerima beasiswa untuk berkencan di luar negeri. Kamu memotong suara Lin Yuwei. Lin Yuwei pun mengernyitkan dahi mendengar kata kencan. Gimana sih kok bisa mikir gitu? Di sisi mikrofon, terdengar suara wanita lain. Fu Yusuan adalah seorang yatim piatu sejak kecil. Dia juga memiliki beberapa orang yang dikenalnya. Baru lulus, nyari kerja kok ya susah benar. Seorang yang sangat bisa diandalkan. Jadi, saya dan kakak hanya membawa Yusuan keluar untuk bersantai percuma lobang. Jangan gitu-gitu amat dong pelitnya. Ini adalah suara adik Lin Yuwei, Lin Yuqing. Setelah itu, kamu mendengar suara yang menyejukkan. Kakak Yuwei. Apakah ini karena saya membuat kakakmu tidak senang? Kalau begitu, kalian bisa pulang dulu. Saya tidak masalah sendirian. Lin Yuwei segera menenangkan. Bagaimana mungkin meninggalkanmu sendirian di negara ini? Sambil berbicara, Lin Yuwei menghubungi kamu di telepon.
Dalam nada suaranya tersimpan sedikit rasa dingin. Gak usah ributin kebiasaan itu, kan cuma sehari doang. Bukan hanya satu. Paling-paling nanti kalau kita balik, kita traktir kamu lagi kan beres. Kamu menggaruk telinga dan merasa agak lucu. Parezcueles di demasiadas sonrisas. Lin Yue. Kamu pasti sudah makan hati beruang dan keberanian macan tutul, ya? Berani sekali berbicara seperti ini padaku. Sepertinya dia mendengar ketidakpuasan dalam nada suaramu. Lin Yue membuka mulutnya ingin menjelaskan sesuatu. Lu nggak mau dengar bacot. Beberapa hal, begitu dilakukan, tidak bisa diubah kembali. Keluarga Lin juga akan membayar untuk tindakan kedua saudari ini. Keluarga tempatmu berada. Itu adalah orang terkaya di ibu kota. Dia adalah orang terkaya di ibu kota. Kekuatan keluarga tidak hanya melibatkan bisnis. Juga memiliki latar belakang merah. Menguasai kedua sisi hitam dan putih. Bisa dibilang kekuasaan yang sangat besar. Terutama setelah kamu dewasa dan menerima warisan keluarga. Kekuasaan semakin meningkat. Sementara keluarga Lin, tempat Lin Yue dan Lin Yuqing berada. Tapi hanya keluarga kaya biasa, bahkan bisa dibilang bukan keluarga kaya. Di mata para keturunan sejati. Seorang kaya mendadak yang kebetulan naik daun berkat angin keberuntungan. Kedua keluarga juga karena masa kecil. Kamu tinggal di villa di pinggiran kota bersama nenekmu. Saat itu, tetangga sebelah adalah keluarga Lin. Karena anak-anak muda bermain dengan baik, maka kedua keluarga menjalin hubungan baik. Saat itu, nenekmu juga sangat menyukai kedua gadis itu. Bahkan mengatakan bahwa dia ingin kamu menikahi salah satu dari mereka di masa depan. Selama bertahun-tahun, karena dirimu. Keluarga-keluarga kaya di ibu kota juga memberi mereka sedikit perhatian. Sekarang tampaknya mereka agak bingung dengan kenyataan. Jujur saja, ini cuma pesta ulang tahun, gak ada artinya apa-apa. Atit tampo tekan estos dos, verdad? Anda mau datang atau tidak, terserah. Tapi jelas itu adalah mereka yang mengusulkan untuk mengadakan pesta ulang tahun. Tahu-tahu dia malah jalan-jalan ke luar negeri sama cowok, green tea, hari itu. Orang-orang di dalam lingkaran ini pasti tahu bahwa kedua saudari Lin adalah milikmu. Kali ini bukan hanya soal membatalkan janji padamu. Ini juga tentang bagaimana saudari Lin menginjak-injak harga diri keluarga GW. Pikir GW nggak punya emosi, ya? Jika kalian tidak tahu diri, maka keluarga Lin sudah sampai pada akhir. Dia melemparkan ponsel ke Bai Ye. Dengan ekspresi datar, kamu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu dihiraukan lagi. Jika mereka ingin mencari masalah, maka aku tentu akan memenuhi keinginan mereka. Bai Ye mengerti. Kedepannya, tidak akan ada tempat bagi keluarga Lin di Huaxia. Keluarga Lin yang hanya bisa menyombongkan diri berkat keluarga Qin. Tidak bisa membedakan mana yang utama dan berani menantang harga dirimu. Maka semua balasan itu adalah akibat dari tindakan mereka sendiri. Itu benar. Ketidakpahaman saudari Lin adalah kerugian mereka sendiri. Untungnya, aku juga sudah bersiap hari ini. Bai Ye juga tertawa lalu bertepuk tangan. Tiba-tiba, pintu yang tertutup rapat didorong terbuka. Seorang bintang wanita yang cukup terkenal di luar sana. Beberapa model wanita berbaris, ada lebih dari 10 orang, memasuki ruang VIP. Bai Ye bersandar di sofa lalu memberi isyarat ke arahmu. Hari ini adalah ulang tahun Qin Gongzi. Mumpuni banget layanin juragan. Kalian semua akan mendapatkan imbalan besar. Setelah kata-kata ini diucapkan, mata para gadis langsung bersinar. Tatapan mereka ke arahmu juga tiba-tiba menjadi lembut bahkan sedikit menggoda. Para gadis berbondong-bondong datang. Kamu juga tidak menolak. Menenteng masing-masing satu. Menikmati disuapi cewek-cewek. Seketika, ruang VIP menjadi sangat ramai. Namun, pada saat itu, suara notifikasi tiba-tiba terdengar di dalam pikiranmu. Namun, deteksi alur cerita yang menyiksa terdeteksi pada tuan rumah. Sistem kebahagiaan berhasil terikat. Anda langsung pasang muka bego. Melintasi dunia ini selama 20 tahun. Akhirnya mendengar sistem ini. Namun sistem ini tidak ada bedanya dengan sampah bagimu. Setelah kamu melintasi dunia ini, seolah-olah terbangun dengan buff kecerdasan yang luar biasa. Keberuntungan sangat kuat. Yang penting lu mau belajar apa? Pasti bisa belajar dong. Dan dengan mudah berdiri di puncak. Selama kamu ingin melakukan sesuatu, pasti bisa berhasil. Seolah-olah Tuhan sedang memberi jalan untukmu. Waktu kecil kamu pasti udah menduga. Bentar, jangan-jangan dia udah dapat. Sama seperti template cerita yang menyenangkan dalam novel pria. Minimal, hidupmu mulus-mulus aja dari kecil sampai gede. Dan sekarang, sulit untuk menghadapi beberapa rintangan. Bahkan membahas tentang saudari Lin. Bagi kamu, itu tidak bisa dianggap sebagai rintangan. Paling-paling cuma bikin nek aja. Kamu tidak peduli dengan saudari Lin. Sejak kecil, terlalu banyak wanita di sekitarmu. Sistem. Kamu jago apa? Kamu bertanya dalam pikiranmu.
Dengan cepat, mekanisasi sistem ini. Jawaban itu bergema di dalam pikiranmu. Ding! Sistem ini adalah sistem kebahagiaan. Seperti namanya, tujuannya adalah untuk membalikan ketidakadilan di dunia saat ini. Selama tuan rumah membantu protagonis membalikan tragedi, maka akan mendapatkan hadiah uang dari sistem. Dapat membantu tuan rumah mencapai kekayaan lebih dari 1 miliar dalam waktu singkat. Menuju puncak kehidupan miliaran aset, betapa kejamnya jaringan sistem ini. Apakah ini akan membuat keluargaku bangkrut? Apakah keluargaku akan bangkrut? Mendeteksi bahwa tuan rumah saat ini sedang mengalami plot cerita yang menyedihkan. Teman masa kecil tidak dapat mengalahkan takdir yang turun. Tugas khusus diterbitkan. Opsi 1, tuan rumah segera pergi ke luar negeri. Pergi ke pulau liburan untuk melamar saudari Lin secara terbuka. Menggunakan ketulusan untuk menyentuh hati saudari Lin. Membuat mereka mengerti bahwa tuan rumah adalah orang yang paling mencintai mereka. Akhirnya meraih kebahagiaan. Catatan, ada kemungkinan hasilnya akan berlawanan dan membuat orang merasa jijik. Hadiah uang tunai 10 juta setelah menyelesaikan tugas. 5. Mulai hari ini, tuan rumah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan saudari Lin. Di bulan depan diam-diam pergi ke luar negeri. Untuk memaksa saudari Lin menyadari perasaan mereka. Mempertunjukkan krematorium pengejaran suami. Catatan, pilihan ini pasti akan berhasil. Saudari Lin sangat mencintai tuan rumah. Hanya perlu satu kesempatan untuk menyadari perasaan mereka. Setelah pilihan ini menyelesaikan tugas. Hadiah uang tunai 50 juta dan apartemen 3 kamar di pinggiran ibu kota. Silakan tuan rumah membuat pilihan. Menuju kehidupan yang bahagia. Setelah melihat serangkaian pilihan ini, matamu hanya terasa. Sebuah keraguan memenuhi hatimu. Sistem ini tidak beres. Ini pilihan apa sih? Satu anjing. Yang lainnya adalah yang akan memanfaatkan situasi. Artinya adalah meninggalkan saudari Lin. Sendiri aja nggak bahagia. Apalagi yang dimiliki saudari kembar Lin? Apakah mereka layak? Kamu sangat pintar. Tidak pernah terpikirkan. Ada juga pilihan menjijikan kayak gini, sistemnya korslet kali ya? Yang lebih gila lagi. Satu kamar 10 juta, punya 50 juta, dan satu rumah 3 kamar di pinggir kota. Hadiah kecil itu membuat semua orang mengernyitkan dahi. Melihatnya semua orang pasti menggelengkan kepala. Tuan rumah, harap jangan meragukan profesionalisme sistem ini. Orang yang terikat tidak mungkin salah. Harap tuan rumah segera membuat pilihan. Serta di Pulau Dosik. Melihat Lin Yue menutup telepon. Ekspresinya bahkan sedikit marah. Di matanya Lin Yuqing bertanya Pie Mas Tai. Wajah Lin Yue terlihat sedikit tidak enak alas. Aliang seems to be sulking. Tadi suaranya tidak begitu baik. Bukankah kita hanya menemani Yusi untuk bersantai? Terus kenapa kalau begitu? Lin Yuqing berkata dengan tidak puas. Iya dong, kita kan bukan buntutnya dia. Apakah kita hanya bisa berputar di sekelilingnya? Lin Yue menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Kita semua sudah keluar negeri. Di matanya sudah terlihat. Bahkan masih mempermasalahkan hal-hal kecil yang sepele. Saya tidak akan berbicara padanya selama 3 hari. Fu Yuze melangkah maju. Menunjukkan ekspresi menyesal. Maaf ya, Kakak Yue dan Kakak Yuqing. Semuanya karena saya. Sambil berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepala. Matanya merah. Semuanya karena saya tidak berguna. Tidak bisa menemukan pekerjaan. Ingin pergi ke luar negeri untuk bersantai, bahkan tidak punya uang. Kalau tidak perlu merepotkan kedua kakak untuk membawa saya. Sambil berkata, dia mengangkat kepalanya. Dan saya juga memikirkan ketiga kakak yang sibuk bekerja setiap hari. Keluar untuk bersenang-senang juga baik. Tapi tidak menyangka itu akan membuat kakakmu marah. Maaf, semuanya salah saya. Fu Yuze adalah salah satu penerima manfaat dari program amal keluarga Qin. Hubungan dengan keluarga masih cukup baik. Di sana kamu akan punya banyak hal lagi untuk disibukkan. Oleh karena itu, urusan yayasan amal diberikan kepada saudari Lin Yue dan Lin Yuqing untuk bertanggung jawab. Pada saat inilah saudari Lin mengenal Fu Yui. Di sisi lain, Fu Yuze juga mengandalkan keahlian upacara minum tehnya. Membuat kakak beradik keluarga Lin sangat senang. Melihat ekspresi menyesal Fu Yuze, kedua saudari itu merasa sedikit tidak nyaman. Lin Yue bahkan lebih lembut dalam menjawab. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu karena Ale terlalu cemburu. Zongze, kamu tidak perlu merasa bersalah. Tidak ada yang perlu kamu sesali. Lin Yuqing juga ikut menanggapi dari samping. Tapi aku memang sangat tidak berguna. Aku merasa sangat menyesal atas bimbingan yang diberikan oleh kakak-kakakku. Bahkan aku tidak bisa menemukan pekerjaan. Fu Yuze menghela napas dalam-dalam. Mengenai hal ini, kedua saudari saling memandang lama. Sepertinya mereka membuat keputusan. Tidak ada yang bisa dilakukan dalam beberapa hari. Setelah beberapa hari, tidak ada kemajuan. Yuze,
datanglah ke perusahaan Biao. Jadilah sekretariku. Bagaimana? Kata Lin Yue. Meskipun itu adalah aset keluarga. Industri. Meskipun itu adalah industri keluarga. Namun, karena hubungan baik antara kedua keluarga karena itu, setelah lulus, kedua saudari tersebut bekerja di grup Qin, bertanggung jawab atas sektor amal. Fu Yuze langsung bersinar matanya mendengar hal itu. Sebagai perusahaan terkemuka di ibu kota, skala grup Qin benar-benar sulit dibayangkan. Hanya saja, perekrutan di grup Qin sangat ketat. Bahkan penjaga pintu pun merupakan lulusan universitas ternama. Dia hanya seorang sarjana biasa. Jika bisa masuk ke grup Tai, itu pasti merupakan keberuntungan yang jatuh dari langit. Apakah saya benar-benar bisa? Lin Yue mengangkat kepala Fu Yuze dengan tatapan lembut. Sudah resmi. Setidaknya saya juga seorang manajer di grup Qin. Mengambil seorang sekretaris saja tidak akan menjadi masalah. Suara Lin Yue terdengar meyakinkan. Seolah-olah dia sudah sepenuhnya menguasai kamu. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, di samping api unggun di pantai. Saudari Lin dan Fu Yuze tampak tenang di sini. Namun, keluarga Lin malam ini tidak baik-baik saja. Di dalam villa yang terang benderang, ayah Lin Yue, Lin Xiao, terbangun oleh sebuah telepon. Apa? Investor menarik dananya? Lin Xiao melotot dengan mata terbelalak, penuh dengan ketidakpercayaan. Di ujung telepon adalah sekretaris Lin Xiao. Suaranya sekarang terdengar seperti menangis. Ya, benar. Ya, bos. Dan bukan hanya satu bagian. Semua investor yang bekerja sama dengan kami baru saja menelepon untuk mengatakan ingin menarik dananya. Mungkin. Lin Xiao tidak percaya. Progres proyek yang dia pegang sudah lebih dari setengah. Jika semua investor menarik dananya, maka akan ada kesulitan besar dalam hal pendanaan. Dan dengan aliran dana yang dia miliki saat ini, sama sekali tidak cukup untuk menutup lubang sebesar ini. Jika tidak, itu bisa berakhir dengan kebangkrutan. Dan orang-orang ini bukanlah yang awalnya. Karena keluarga Qin yang meminta untuk bekerja sama dengan mereka, sekarang proyek sudah setengah jalan. Mereka tidak takut keluarga Qin akan mencari masalah dengan mereka setelah memanfaatkan mereka, meskipun Lin Xiao tidak banyak mengerti. Tapi setidaknya dia adalah orang yang pernah melihat badai besar. Dia tidak percaya ada orang yang berani menyentuh keluarga Qin di wilayah ibu kota. Nama keluarga terkemuka di ibu kota bukanlah omong kosong. Tidak mungkin. Apa kamu salah dengar? Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba menarik investasi? Benar-benar ada saham. Saya mendengar dengan sangat jelas. 6 orang memiliki argumen yang hampir sama. Mengatakan bahwa proyek kami memiliki risiko keselamatan. Harus menghentikan kerjasama. Lin Xiao menampar meja dengan keras. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan urat-urat marah yang muncul. Ada yang tidak beres dengan hal ini. Pasti ada seseorang yang ingin menjatuhkan saya. Lin Xiao. Apa kata pihak keluarga Qin? Lin Xiao berteriak ke arah telepon. Suara sekretaris ragu-ragu. Menghubungi pihak terkait. Lin Xiao menutup telepon. Cemas seperti semut di atas wajan panas. Dia membuka buku telepon. Menemukan nomor teleponmu. Tidak bisa menghubungi pihak sekretaris. Kalau begitu, dia akan datang sendiri. Meskipun tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat ini hanya kamu yang bisa membantunya. Suara nada dering telepon terus menggema. Namun di sana tidak ada tanda-tanda akan terhubung. Lin Xiao menggigil dengan kedua tangannya. Berulang kali dengan sabar menelpon nomor kamu. Angkat. Apakah ini penjahat? Cepat angkat. Di sisi lain, dalam karnaval yang penuh nafsu, Bai Ye memperhatikan ponselmu yang berkedip di atas meja. Saudaraku. Teleponmu. Bai Ye melihatmu yang sedang minum. Kamu melihat dan mengangkat sudut bibirmu dengan senyuman sinis. Lin Shu. Orang itu masih berani menelepon. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saudari Lin begitu menyombongkan diri. Genetika juga sangat diperlukan. Mengandalkan hubungan antara keluarga Lin dan keluarga Qin. Lin Xiao di luar juga bersikap sombong dan angkuh. Mendapatkan banyak keuntungan. Reputasinya tidak begitu baik. Bahkan beberapa kali mengklaim kepada publik. Di masa depan akan menikah dengan keluarga Qin. Untuk mendapatkan status di masyarakat kelas atas. Kalau beneran jadi keluarga, kamu secara alami akan menjaga keluarga Lin sedikit. Setidaknya keluarga tidak mendapatkan hasil. Maka jangan salahkan kalau kamu kejam. Maka ya sudah. Jangan salahkan hatimu. Memelihara anjing saja bisa tahu itu. Kamu mengambil ponsel dan memilih untuk menelepon. Di ujung telepon, Lin Xiao hampir menangis. Jaringan kecil. Akhirnya kamu mengangkat telepon. Tadi saya baru menerima kabar. Sekelompok investor itu telah menarik investasi mereka Paman Lim. Saya tahu tentang hal ini. Kamu malas untuk berbicara panjang lebar. Langsung saja ke intinya. Investor kabur. Itu adalah keputusan mereka sendiri. Sejujurnya,
Saya juga terkejut dengan insting mereka. Saya baru saja mengeluarkan pernyataan. Mereka pun memilih. Lin Xiao bingung dengan nada yang penuh kecemasan saat bertanya, "Si kecil, apa yang kamu katakan? Kamu baru saja mengeluarkan pernyataan. Apa artinya? Pergilah tanyakan pada dua putri baikmu." Di sisi lain, Lin Xiao tertegun menatap panggilan yang terputus. Seolah-olah langit runtuh. Jelas sekali, semua yang dialami keluarga Lin saat ini adalah akibat dari pernyataanmu. Ini benar-benar lelucon internasional apa? Jika keluarga Qin menyerang keluarga Lin, apakah seorang kaya baru seperti dia masih punya jalan hidup? Memikirkan hal ini, Lin Xiao mulai panik. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Apakah kamu berselisih dengan kedua putrimu? Untungnya, kejadian hari ini tidak ditutupi. Oleh karena itu, ingin menyelidiki masih sangat mudah. Lin Xiao sedang duduk di villa, merokok dengan marah. Segera mengetahui seluruh kronologi kejadian. Saat itu, Lin Xiao tertegun. Dia bahkan meragukan apakah telinganya bermasalah. Menghadapi asistennya, dia bertanya, "Jadi maksud lo, Yue dan Yu Qing membatalkan janji dengan Xiao Mo hari ini. Bahkan mereka pergi berlibur ke luar negeri bersama Fu Yuze." "Iya, bos. Tidak sampai setengah jam setelah kejadian ini, semua investor yang bekerja sama dengan kami segera mengumumkan penarikan investasi." Asisten menjawab. Lin Xiao yang tidak bisa menahan diri, menampar meja dengan keras. Sungguh konyol. Apa yang dilakukan kedua gadis bodoh ini? Lin Xiao sangat marah. Dia juga tahu tentang orang ini, Fu Yuze. Beberapa waktu lalu, Lin Yue dan Lin Yu Qing. Bahkan mereka pernah membawanya pulang untuk makan sekali. Saat itu, Lin Xiao merasa ada yang tidak beres. Tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun juga, bagi dia, orang kaya memelihara seorang pria muda, itu bukan masalah. Itu sama sekali bukan masalah. Oleh karena itu, dia hanya menganggap kedua gadis itu mencari sesuatu yang baru. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa situasi akan berkembang sejauh ini? Dua gadis ini ternyata telah membuat Qin Jia marah karena seorang pria tampan. "Apa otakmu terjepit pintu?" Lin Xiao sangat marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon putrinya secara langsung. Lin Xiao menggenggam erat kepalan tangannya, menunggu saat sambungan terhubung. Kali ini, teleponnya cepat terhubung. Yang mengangkat telepon adalah Lin Yu Qing. "Dasar bocah tengik, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Sekarang segera kembali ke negara." Suara Lin Xiao sama sekali tidak sopan, bahkan diselingi dengan teriakan marah. Menanggapi hal ini, Lin Yu Qing tidak menghiraukannya. "Niat jangan terlalu diambil hati. Bukankah kami hanya menemani Yuze untuk bersantai? Apa sebenarnya keributan ini? Mengherankan. Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Lin?" Lin Xiao menatap dengan marah. "Baiklah, kami tahu tentang hal ini. Kakak hanya sedang marah saja sejak kecil. Kakak-kakakku selalu menuruti permintaanku. Jadi Anda tidak perlu menganggapnya serius. Beberapa hari lagi saya dan kakak akan kembali. Ngadain ultah lagi buat abang tercinta. Cukup dengan menenangkan. Kedua saudari Lin Yu Qing sudah tumbuh bersama Anda sejak kecil. Mengira sudah cukup mengenal Anda. Lagi pula, jarang sekali marah. Dalam banyak hal, mereka sangat toleran. Gak ada sama sekali belagu sok anak orang kaya. Terutama dalam memperlakukan saudari Lin. Sikap Anda sangat berbeda. Sejak kecil, hanya mereka yang bisa dekat dengan Anda. Oleh karena itu, kedua saudari yakin, Anda tidak akan mengabaikan mereka karena hal kecil. Bukankah hanya merasa kasihan pada adik Yuze? Apa yang ada di sana? Lagi pula, setiap tahun banyak orang merayakan ulang tahun Anda. Begitu banyak orang menggunakan. Sementara Yuze adalah yatim piatu sejak kecil. Jika terluka, hanya bisa sendirian. Terasing, bersembunyi di sudut sambil meratapi diri. Bandingin aja, si Yuze jelas lebih kurang kasih sayang. Lin Yu Qing berpendapat, hal-hal ini jika dijelaskan dengan baik kepada kamu, kamu pasti bisa memahaminya. Lin Wei membuka matanya lebar-lebar. Sungguh tidak bisa membayangkan putrinya. Otak macam apa itu? Tapi di detik berikutnya terdengar suara pria di telepon. Suara yang lembut dan lemah itu membuat orang merasa mual. "Kakak Yu Qing, aku akan memanggangnya untukmu. Cobalah. Aku memberimu makan Yu Je dan Mosin. Kemampuan memasaknya juga sangat baik, ya? Tekniknya juga sangat baik." Lin Xiao menarik napas dalam-dalam. "Lin Yu Qing, apakah kamu harus membuatku marah sampai mati baru mau berhenti?" Sekarang Lin Yu Qing juga mulai merasa tidak puas. Bokapnya sendiri padahal tidak peduli pada dirinya dan kakaknya sudah cukup. Begitu datang langsung menunjuk mereka. "Tanah liat pun ada sedikit api kok. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu langsung menyalahkan aku dan kakakku? Karena kalian semua merasa kami salah. Maka tidak perlu dibicarakan lagi.
Hal ini akan kami jelaskan kepada kakak Lei setelah beberapa hari. Gak usah khawatir soal itu. Setelah mengucapkan itu, Lin Yuqing langsung memutuskan telepon tanpa ragu. Meskipun Lin Xiao terus menelepon, tidak ada yang mengangkat telepon. Bukan hanya Lin Yuqing yang seperti itu. Lin Yue juga sama. Lin Xiao hampir gila karena itu. Dia tidak bisa membayangkan kedua putrinya bisa begitu beceh. Seharusnya mereka memiliki keberuntungan besar dengan hubungan dengan keluarga Qin. Bahkan bisa menjalin hubungan keluarga dengan keluarga Qin di masa depan. Bahkan nenekmu sangat mendukung pernikahan ini. Seharusnya ini sudah pasti berhasil. Di momen krusial itu, siapa sangka, tiba-tiba muncul si Fuyuze ini. Jika suka pada pria tampan, setidaknya lakukan secara diam-diam. Tidak bisa tidak ada yang tahu, bahkan masih memposting di media sosial. Apakah mereka menganggap orang-orang keluarga Qin bodoh? Wajah Lin Xiao memerah karena marah. Ia melemparkan ponselnya ke sofa. Dengan napas tersengal, ia memberi perintah dengan suara rendah. Hentikan kartu Yue dan Yuqing. Selain itu, kirim orang untuk menangkap para gadis kembali dari pulau liburan. Dan juga itu Fuyuze. Tangkap dia kembali untukku. Setidaknya dia adalah orang yang bisa berjuang dengan tangan kosong. Tentu saja dia memiliki beberapa cara. Lin Yue dan Lin Yuqing harus segera kembali ke negara. Lalu pergi untuk meminta maaf padamu. Berapa banyak kerugian jika proyek dihentikan selama sehari? Lin Xiao bahkan tidak berani membayangkan. Selain itu, siapkan beberapa hadiah yang bagus untukku. Besok pagi-pagi sekali, aku akan pergi mengunjungi keluarga Qin secara langsung. Kunjungan langsung ke rumah. Kegilaan satu malam. Kamu berada di bawah pengawalan sopirmu, di mana kamu tidak menyukai kehidupan di dalam si hewan. Oleh karena itu, memilih tinggal di dalam Yulong Manor. Tuan muda, masalah saudari Lin. Apakah saya perlu menangani ini? Baru saja turun dari mobil, sopir yang mengikuti di belakang. Long Zhantian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah sopir sekaligus pengawal pribadimu. Pengalaman orang ini sangat luar biasa. Jika ditempatkan dalam banyak novel urban, dia seharusnya memiliki gelar yang terkenal, Raja Naga. Di masa muda, dia diadopsi oleh keluarga Qin sebagai pejuang mati, dan telah menjalani pelatihan tingkat neraka. Dia juga pernah menjadi tentara bayaran, dijuluki sebagai dewa kematian yang berkeliaran di medan perang. Lebih lagi, dengan bantuan keluarga Qin, dia mendirikan perusahaan keamanan yang melintasi banyak negara. Ketika Long Zhantian kembali ke negara untuk menjadi pengawal pribadimu, dia masih memiliki beberapa keluhan. Dia bisa mati demi keluarga Qin, tapi dia tidak ingin kemampuannya terbuang sia-sia. Dia hanya bisa terjebak sebagai seorang petugas keamanan. Kamu tahu betul bahwa untuk menundukkan orang-orang istimewa seperti ini, hanya ada satu cara, yaitu dengan menghancurkan mereka menggunakan kekuatan mutlak. Saat itu, kamu yang baru berusia 16 tahun pergi ke luar negeri sendirian, bertarung dengan Long Zhantian dengan baik, mengatur pasukan berdasarkan kemampuan militer, pertarungan jarak dekat dengan dan QXJJ. Dalam hal apapun, kamu seolah-olah adalah sosok yang sempurna, menghancurkan Long Zhantian yang sombong seumur hidup dengan keunggulan mutlak. Sejak hari itu, di medan perang luar negeri, hilanglah satu keberadaan menakutkan yang seperti hantu. Dan di sampingmu, muncul satu bayangan yang tak terpisahkan. Kemampuan Long Zhantian dalam menyelesaikan tugas sangat kuat. Jika di dunia ini tidak ada orang seperti kamu yang bete, dia tanpa ragu akan menjadi tokoh utama di dunia ini. Oleh karena itu, Long Zhantian sangat dipercaya olehmu. Adapun Long Zhantian, kamu lebih seperti dewa yang tak terjangkau. Dia benar-benar mengagumi pria ini dari lubuk hatinya. Ditambah lagi, keluarga Qin sangat berutang budi padanya. Sejak hari dia lahir, hidupnya sudah menjadi milik keluarga Qin. Oleh karena itu, dia tidak mengizinkan siapapun untuk melanggar kehormatan keluarga Qin. Bahkan saudari-saudari dari keluarga Lin. Menurutnya, siapapun yang berani mengkhianati tuan muda hanya akan menghadapi satu akhir. Mereka masih di luar negeri. Saya bisa membuat mereka menghilang tanpa sepengetahuan siapapun. Long Zhantian berkata pelan. Kamu belum menjawab. Sistem di dalam pikiranmu mulai tidak sabar. Suara mekanis itu langsung bergema di benakmu. Pemilik Anda tidak bisa melakukan itu. Pada dasarnya, saudari-saudari keluarga Lin masih ada. Lagi pula, ini hanya sebuah kesalahpahaman. Setelah kesalahpahaman terpecahkan, kehidupan yang lebih baik. Kamu harus menahan diri di dalam pikiranmu. Anda mengajari saya cara melakukan sesuatu. Sistem orang-orang di seluruh dunia yang menyukaiku. Dia pengen banget jadi Nyonya Qin. Nggak 1.800 ada kali ya. Apa saya harus merawat semuanya dengan baik? Tapi saudari perempuan keluarga Lin adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi tuan rumah. Suara mekanis sistem terdengar lagi takdir ilahi. Kamu tidak bisa menghindar. Jadi, jika saya tidak mengikuti pilihanmu,
Apakah saya akan menghadapi hukuman dari langit? Sistem masih ingin mengatakan sesuatu. Kamu sudah bosan mendengarnya. Dengan satu gerakan tangan, suara sistem sepenuhnya menghilang. Sistem bingung. Apa yang terjadi? Saya hanya pernah mendengar tentang sistem PB tuan rumah. Dapatkah Anda cunggul teks yang ingin Anda terjemahkan? Apa ini lelucon? Kamu malas untuk memperhatikan kelebihan dan kekurangan sistem ini. Mulai mikir-mikir mau nggak ya? Peristiwa menghilangnya saudari perempuan keluarga Lin dengan diam-diam setelah terdiam sejenak, kamu melambaikan tangan, jangan buru-buru. Long Zhantian tidak terlalu mengerti maksudmu. Anda melihat ke arah Long Zhantian. Kematian bukan satu-satunya cara menghukum orang. Terlalu mudah untuk mati. Bukankah itu terlalu tidak berarti? Namun bisa bebas bunga. Kamu berkata dengan tenang. Sebenarnya saya sangat ingin melihat. Pada saat hidup dan mati. Bagaimana pilihan yang akan diambil oleh kedua saudari yang mereka cintai? Long Zhantian mengangkat wajahnya seolah memahami sesuatu. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum haus darah. Saya mengerti, Tuan. Setelah memberi perintah kepada Long Zhantian, Lulu balik ke villa. Saat duduk dengan benar, ponsel pun berbunyi. Peneleponnya adalah neneknya sendiri. Sejak kecil, orang tuamu sangat sibuk bekerja. Dia dibesarkan oleh nenek. Oleh karena itu, kamu masih memiliki perasaan yang kuat terhadap nenek. Nenek kali ini juga datang mencarimu terkait masalah saudari perempuan keluarga Lin. Menggunakan kesalahpahaman. Kesalahpahaman kecil. Meskipun aku sudah tua, tapi saya bukan orang yang keras kepala. Saya tahu kalian anak muda sangat menghargai cinta bebas. Jadi jika tidak suka, tidak perlu memikirkan perasaan saya. Saya sudah mendengar tentang masalah saudari perempuan keluarga Lin dari pengurus. Ini adalah kesalahan yang mereka lakukan. Satu kali marah HTT04. Awalnya kamu masih memikirkan bagaimana cara berbicara dengan nenek. Awalnya kamu masih bingung bagaimana cara berbicara dengan orang tua yang terlalu berat. Bagaimanapun juga, nenek bisa dibilang adalah, kamu itu orang yang paling aku pedulin di dunia ini. Jika tidak mungkin dia memperhatikan anaknya. Memberikan banyak keistimewaan kepada saudari perempuan keluarga Lin. Baiklah, nenek. Saya tahu bagaimana menangani hal ini. Kamu menanggapi. Setelah menutup telepon, kamu langsung santai. Sekarang, hambatan terakhir juga telah hilang. Keluarga Lin harus dihancurkan. Namun sebelum itu, kamu harus mempelajari sistem yang disebut ini dengan baik. Indonesia, langsung nyalain sebatang buat diri sendiri. Antara mengepulkan dan menghembuskan. Kamu melepaskan PB terhadap sistem. Sistem segera mulai meraung-raung seperti hantu dan serigala. Tuan rumah, bagaimana kamu melakukannya? Mana mungkin? Mengapa kamu bisa PB saya? Sistem tidak bisa memahaminya. Bahkan merasa sedikit ketakutan. Pria ini sama sekali berbeda dari data yang dimilikinya. Bahkan tanpa disadari. Identitas sistem dan tuan rumah seolah-olah telah bertukar. Kamu dengan tenang berkata sambil menjentikan jari. Kamu tidak perlu peduli bagaimana saya melakukannya. Saya cukup penasaran dengan latar belakangmu. Sistem host ini anugerah dari langit buat yang nasibnya apes banget. Kesempatan untuk mengubah nasib. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Menghadapi pertanyaanmu, sistem dengan tegas berkata. Kamu tersenyum dan menggelengkan kepala. Ternyata tidak berniat untuk berkata jujur. Kalau begitu, kita akan tutup untuk sementara. Setelah itu, kamu tidak memberi sistem kesempatan untuk berbicara lagi. Sekali lagi, sistem PB7 sepihak. Suara sistem orang itu. Kamu sudah lama beristirahat. Udah capek ya? Pesta gila-gilaan hari ini. Hari kedua paginya setelah kamu bangun. Sekali lagi, kamu mengeluarkan sistem. Kembali hari ini. Kamu terus bertanya. Sepertinya teringat sesuatu. Dengan penuh minat, berkata. Hal yang tidak berniat untuk dikatakan. Kalau begitu, kita bicarakan lagi dalam 1000 minggu. Hanya dalam 1 minggu. Ngomong-ngomong, jika saya tidak salah, alasan kamu mengikatku dan memberikan opsi untuk berdamai dengan saudari perempuan keluarga Lin adalah karena opsi ini. Karena opsi ini menguntungkan bagimu, kan? Pucuk-pucuk rumput di kuburan mereka mungkin sudah setinggi 1 meter. Pada saat itu, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Ucapanmu barusan saja selesai. Suara mekanis sistem terdengar lagi tuan rumah. Tolong jangan terlalu sistematis. Sistem ini adalah milik orang yang ditakdirkan. Apakah kamu tidak takut akan hukuman dari langit? Baiklah, biarkan langit menghukumku. Tanpa ragu sedikit pun. Nilai anak keberuntungan ini sangat tinggi. Berdasarkan banyak pengalaman dari novel web di kehidupan sebelumnya. Ini adalah template cerita pria yang standar. Sangat jelas. Kemampuanku untuk muncul di sini adalah luar biasa. Dan kemampuan untuk tumbuh hari ini. Juga cukup jelas bahwa dunia ini tidak bisa mengaturmu. Dunia ini telah mengubahmu. Jika begitu, untuk apa takut?
Gimana kalau sistem anjing ini beneran nantangin diri sendiri? Bukan hal yang baik jika tuan rumah menjadi gila. Meskipun langit tidak bisa menghukummu, sistem ini masih bisa pergi begitu saja. Saya tidak akan melakukan ini lagi. Saya tidak akan melakukan ini lagi. Mendengar itu, kamu tertawa. Harus dibilang sih, kamu beneran polos banget. Saya tidak tahu apakah kamu bisa melarikan diri. Tapi kamu harus menyelesaikan tugas ini, kan? Kamu harus menjadi bagian dari langit. Percaya nggak percaya? Gue bakal sikat semua anak takdir di dunia ini. Sistem tanpa panik mendengar kata-kata itu, dia juga sadar kamu punya kemampuan itu kok. Sistemnya diam. Tapi kamu nggak mau manjain dia. Jika begitu, kita bertemu lagi seminggu kemudian. Saat itu, aku bisa membawamu melihat rumput di atas kuburan saudari perempuan keluarga Lin. Tunggu, kali ini suara mesin jelas terdengar sedikit cemas. Sistem tidak mengerti mengapa keadaan bisa berubah seperti ini. Jelasnya, rumah yang seharusnya jatuh ke tanah justru semakin makmur. Kamu yang seharusnya mudah ditangani, justru malah mengancam sistem. Tapi apapun yang terjadi, setelah terikat padamu, tidak ada jalan mundur. Apapun yang ingin kamu ketahui, aku bisa memberitahunya. Melihat sistem menyerah, sudut bibirmu tersenyum. Kalau begitu, katakanlah asal-usulmu dan tujuanmu. Setelah lama diam, sistem mengeluarkan dua kata. Setelah kamu mendapatkan hadiah dari sistem dan menjadi anak semesta, sistem akan mengambil setengah dari keberuntunganmu. Tidak ada konteks yang jelas untuk diterjemahkan. Tidak ada konteks yang jelas untuk diterjemahkan. Detik berikutnya, suara mekanis sistem terdengar agak ketakutan. Sementara itu, suara alarm yang nyaring mulai menggema di telingamu. Peringatan. Akses sistem telah dilanggar. Perintah dasar sedang diubah. Kamu benar-benar telah mengubah perintah dasar sistem dengan kehendakmu sendiri. Kamu tidak mengizinkan siapapun mengambil keberuntunganmu. Sistem mulai merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Orang yang terikat padanya sebenarnya adalah monster seperti apa. Mulai saat ini, sistem sepenuhnya milikmu. Namun sayangnya, kesadaran sistem tidak dapat dihapus. Namun, tanpa izin, ia bahkan tidak dapat melakukannya. Mengakses fungsi sistem apapun, hanya bisa menjadi seperti panduan pengguna. Tuan, saya akan menjadi panduan dan pemberi petunjuk yang baik untuk Anda. Sistem mengubah nada suaranya yang biasanya. Dengan rendah hati, ia ingin menyatakan kesetiaannya. Para pelayan keluarga Qin juga mengetuk pintu saat itu untuk mengingatkan. Tuan, saatnya sarapan. Setelah kamu memahami esensi sistem, kamu meletakkannya di samping. Sementara itu, tidak jauh dari kawasan Villa Yulong Manor, sebuah mobil BH melaju cepat ke arah sini. Di dalam mobil duduk Lin Xiao dan istri kecilnya B. Mata Lin Xiao terlihat gelap dan wajahnya lelah. Jelas sekali dia tidak bisa tidur nyenyak semalam. Indera penciuman para investor itu terlalu tajam. Kamu hanya mengucapkan satu kalimat, bahkan tidak sampai 1 jam. Yang harus mengakhiri kontrak, mengakhiri kontrak. Yang harus menarik investasi, menarik investasi. Beberapa mitra bahkan rela membayar denda pelanggaran kontrak. Tidak tergantung pada kerjasama Lin Xiao. Bahkan lokasi konstruksi juga disegel oleh pihak berwenang pagi ini. Alasannya adalah lokasi konstruksi memiliki risiko keselamatan yang serius. Mulai hari ini dilakukan pemeriksaan. Siapapun dilarang masuk. Lin Xiao terkejut dengan kemampuanmu. Ini baru 1 malam. Segala sesuatu seolah terbalik. Mereka yang biasanya merasa tinggi dan berkuasa, biasanya lambat dan menunda-nunda. Para pejabat yang bahkan untuk mengurus sesuatu butuh berbulan-bulan. Membeli sekali saja bisa secepat ini. Bahkan tidak memberi Lin Xiao waktu untuk bereaksi. Lin Xiao juga telah menghubungi teman-teman lamanya yang dikenalnya. Namun, tanpa terkecuali, tidak ada satupun yang berani menjawab telepon Lin Xiao pada saat seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan betapa menakutkannya kekuasaan. Sangat membuat putus asa. Dia juga tidak pernah berpikir untuk menghubungi nenekmu. Meminta nenekmu untuk membujukmu. Namun sayangnya, nenek itu sama sekali tidak menghiraukan Lin Xiao. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menyiapkan hadiah besar. Pagi-pagi sekali dia datang langsung ke perkebunan Yulong untuk meminta maaf padamu. Mobil keluarga Lin tidak bisa masuk ke perkebunan Yulong. Oleh karena itu, Lin Xiao dan B terpaksa berhenti di depan pagar. Mereka memandang ke dalam perkebunan. Dengan cepat mereka melihat petugas keamanan yang sedang berpatroli. Lin Xiao segera menekan bel pintu. Saudara ini, saya Lin Xiao. Tolong, bukakan pintu untuk saya, ya? Suara teriakan Lin Xiao juga menarik perhatian. Perhatian petugas keamanan di dalam perkebunan. Pemimpin tim bernama Kode Harimau Meng. Dia adalah seorang ahli yang dilatih langsung oleh Long Zhantian. Dia bekerja untuk perusahaan keamanan milik Long Zhantian. Dikatakan sebagai perusahaan keamanan.
Sebenarnya itu adalah kelompok tentara bayaran yang menyamar. Sebagian besar pekerjaan keamanan keluarga Qin. Semua ditangani langsung oleh perusahaan mereka. Tidak hanya WL yang kuat, tetapi juga kejam dan tanpa ampun. Saat ini, sudut bibir harimau Meng melengkung dengan sinis. Orang-orang seperti ini tidak seperti sebelumnya. Dulu keluarga Lin dilindungi olehmu. Harimau Meng tentu akan menghormati keluarga Lin. Tapi sekarang, saudari perempuan keluarga Lin malah mencari mati. Maka harimau Meng tidak perlu menghormati keluarga Lin lagi. Jika bukan karena kamu tidak mengeluarkan pernyataan, mereka bisa membuat keluarga Lin menghilang secara misterius dari dunia ini. Melangkah menuju pintu depan. Harimau Meng memandang Lin Xiao dari atas ke bawah. Lalu dengan formal bertanya, apakah ada janji? Ekspresi Lin Xiao menjadi kaku. Jadi tampaknya tidak ada jalan. Kalau begitu, silakan pulang. Tuan muda sangat sibuk, bukan sembarang orang bisa ditemui. Setelah berkata demikian, Meng Hu berbalik dan hendak pergi. Adik kecil ini, perhatikan baik-baik saya. Saya adalah paman Lin Xiao, Xiao Mo. Kita pernah bertemu sebelumnya. Dulu saya datang ke rumah ini juga tidak perlu membuat janji. Meng Hu tersenyum dan menengok ke arah Lin Xiao. Kamu juga tahu itu adalah sebelumnya. Lin Xiao merasa sedikit malu. Di samping, wajah B muncul ekspresi marah. B bukan ibu kandung dari saudari perempuan keluarga Lin. Hari ini baru berusia sekitar 30 tahun. Dia adalah kekasih kecil Lin Wei. Setelah itu, setelah istri pertama Lin Xiao meninggal secara tidak sengaja, B naik posisi. Tapi dia juga tidak mengerti tentang urusan publik. Dia murni hanya sebuah vas bunga. Sejak menikah dengan Lin Xiao, posisinya juga meningkat seiring waktu. Terutama pada masa kejayaan tertingginya. Seluruh nyonya kaya di ibu kota kekaisaran itu. Tidak ada yang bisa mengabaikannya saat bertemu. Hasilnya, hari ini tidak hanya tidak bertemu dengan orang yang tepat, tapi juga dihalangi oleh sekelompok petugas keamanan. Jika ini sampai terdengar, bagaimana B bisa bergaul di kalangan nyonya kaya? Saya bilang, kamu hanya seorang petugas keamanan biasa. Berani menghalangi kami? Kamu tahu kami siapa? B tidak bisa menahan diri untuk langsung memaki. Nanti, putri saya akan menjadi pemilik di sini. Saya juga akan menjadi ibu mertua tuan-tuan. Kalian berani bersikap seperti ini kepada kami? Begitu kata-kata ini keluar, Meng Hu terkejut. Dia menoleh melihat anak buahnya di belakang. Dengan ekspresi seolah-olah telinganya bermasalah. Di detik berikutnya, para petugas keamanan tidak bisa menahan tawa. Saya tidak salah dengar, kan? Hanya orang-orang dari keluarga Lin yang ingin menjadi pemilik di sini. Sungguh ide yang sangat aneh. Saya sarankan kalian pulang dan tinggikan bantal kalian sedikit. Mimpi siang tidak semudah itu untuk dilakukan. Ini benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa. B bergetar seluruh tubuhnya karena diejek oleh petugas keamanan. Sesuatu yang melihat orang dengan pandangan merendahkan. Lihat saja, aku akan merobek mulutmu. Sambil berbicara, B mengulurkan tangan melalui pintu besar. Aku ingin menampar harimau itu. Tapi di detik berikutnya, telapak tangan B langsung ditahan oleh Meng Hu. Teman-teman, Nyonya Lin, jangan memberi wajah jika tidak tahu malu. Apa ini tempat apa? Tidak mungkin membiarkan kalian bertindak semena-mena. Setelah kata-kata itu diucapkan, kilatan ganas melintas di mata Meng Hu. Di detik berikutnya, pergelangan tangan B langsung dipatahkan oleh Meng Hu. Rasa sakit yang hebat membuat pupil B menyusut tajam. Menjerit histeris. Ekspresi Lin Xiao juga sangat buruk. B, bagaimanapun juga, adalah istri Lin Xiao. Dan kamu adalah orang yang dibesarkan oleh Lin Xiao. Dia juga bisa dianggap sebagai orang yang lebih tua darimu. Akhirnya, orang yang lebih tua itu dipukuli oleh sekelompok pelayan. Meskipun niat Lin Xiao adalah untuk meminta maaf. Namun saat ini, dia masih merasa marah. Dan pada saat itu, keributan di sini juga mengganggu di dalam perkebunan. Tidak, komik bulu, kamu muncul di pintu perkebunan. Melihatmu, mata Lin Xiao bersinar. Cepat, datanglah untuk melihatmu. Pelayanmu tidak bisa membedakan antara yang tinggi dan rendah. Mereka bahkan mematahkan pergelangan tangan istriku. Pada saat itu, Meng Hu juga menoleh dan segera membungkuk untuk meminta maaf. Maaf, Tuan. Wanita ini membuat keributan dan masalah di sini. Aku tidak bisa melihat ini, jadi, kamu mengangkat tanganmu untuk menghentikan kata-kata Meng Hu. Kemudian dia melangkah ke samping gerbang dan memerintahkan bawahannya untuk membuka pintu. Di luar pintu, Lin Xiao membantu B dan tersenyum bangga. Terutama B. Menatap Meng Hu dengan tatapan ganas. Seolah-olah ingin memakan manusia. Kemudian melihatmu. Meskipun sudah berusia lebih dari 30 tahun. Tapi BJ merawatnya dengan baik. Kulitnya tampak tidak berbeda jauh dari yang berusia 20-an. Dan karena usia,
Ia memancarkan aroma yang khas. Terutama ekspresi saat ini yang penuh air mata dan sangat menyedihkan. Lihatlah pelayan di rumahmu. Mereka bahkan berani memukulku. Benar-benar sangat berani. Kamu harus memberi mereka pelajaran. Menatap Meng Hu dengan tajam. Dan biarkan orang bodoh ini mengganti rugi padaku. Dengan jumlah mulai dari 1 juta. Namun, Meng Hu tidak menghiraukan maksudnya. Hanya menundukkan kepala kepada kamu. Dan kamu hanya tersenyum tipis. Kemudian melambaikan tangan dengan tenang. Ada yang bertanya tentang biaya medis. Ajari dia bagaimana berbicara di masa depan. Begitu mendengar itu, mata Meng Hu langsung bersinar. Sudut bibirnya terangkat sedikit dengan senyuman. Tenang saja, Tuan. Sambil berkata, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyeret B secara paksa. Kamu dua. B merasa sayang dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia merangkak ke pelukan Lin Xiao. Tapi seberapa besar kekuatan Meng Hu dan yang lainnya? Seperti mengambil anak ayam. Mereka langsung mengangkatnya. Lin masih ingin menghalangi. Tapi setelah bertemu tatapan Meng Hu, seluruh tubuhnya tiba-tiba merasa tertegun. Dia menarik lehernya dan tidak berani berbicara lagi. Dia membiarkan B diseret ke samping. Kemudian, tamparan demi tamparan mendarat dengan liar di wajah BJ. Wajah kecil BN langsung membengkak. Bahkan sudut bibirnya bercampur sedikit darah. Namun, ini sama sekali tidak menghentikan niat Meng Hu dan yang lainnya. Lin Xiao tidak tega untuk melihat. Sebaliknya, dia menatapmu dan ingin meminta belas kasihan. Hanya saja, kamu tetap mempertahankan senyuman tenang. Berdiri di sini terasa aneh. Paman Lin tidak datang untuk membicarakan sesuatu, kan? Dari awal hingga akhir bahkan tidak ada yang melihat. Wajahnya tetap mempertahankan senyuman yang anggun. Jika bukan karena jeritan BJ yang terus-menerus terdengar di samping. Lin Xiao bahkan mengira kamu adalah seorang pemuda yang ramah dan anggun. Perkebunan ini sangat besar dengan pavilion terbuka. Kamu datang ke sini dan duduk dengan santai. Pelayan yang menunggu segera membawa sarapan yang baru saja tidak sempat dimakan ke sini. Paman Lin sudah datang pagi-pagi sekali. Apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Apakah ada sesuatu yang ingin dikatakan? Sarapan hari ini sudah disiapkan untuk Paman Lin. Kamu tersenyum melihat Lin Xiao. Mendengarkan teriakan B. Mengingat senyummu saat ini. Lin Xiao hanya merasakan getaran dingin yang aneh menjalar dari telapak kakinya. Langsung menuju puncak kepala. Kamu jauh lebih kejam daripada yang dibayangkan. Duduk dengan ketakutan dan cemas. Lin Xiao menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian untuk berkata. Xiao Mo? Yu Wei. Aku juga tahu tentang Yu Qing. Memang benar bahwa masalah ini adalah kesalahan dari dua gadis yang tidak berbakti ini. Aku sudah memerintahkan mereka untuk segera pulang. Setelah mereka kembali, aku pasti akan memberi mereka pelajaran yang baik. Mereka juga masih muda. Kamu harus memaafkan mereka sekali saja. Dengan perasaan seperti susu. Kamu menyanyikan perasaan susu tanpa peduli. Secara sederhana. Kata-kata Paman Lin. Aku sama 3 cewek itu gak ada hubungan apa-apa. Sumpah. Apa yang bisa dibicarakan tentang memaafkan? Ekspresi Lin Xiao. Xiao Mo, jangan bicara dengan marah. Kata-kata marah. Kamu tumbuh bersama Yu Wei dan Yu Qing sejak kecil. Hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Orang lain tidak memahami mereka. Dua gadis itu sebenarnya menyukaimu. Tatapanmu menjadi dingin, kecuali. Menghapus cahaya kecuali di antara. Apa maksudmu? Aku harus berterima kasih? Lin Xiao terkejut dan segera melambaikan tangannya. Aku bukan maksudku begitu. Kamu tertawa sinis dan berkata dengan tenang. Beberapa hal sebaiknya aku katakan dengan lebih jelas. Saudari perempuan keluarga Lin bagiku adalah hukum. Hanya saja aku tidak menyangka. Kalian menganggap rumahku sebagai tempat. Kalian beneran ngira keluarga Qin itu sapi perah, ya? Sambil menikmati semua kemudahan yang dibawa oleh keluarga Qin saya. Sebenarnya aku juga sangat khawatir. Siapa yang memberi kalian keberanian? Kamu berdiri dan menepuk wajah besar Lin Xiao dengan lembut. Tubuhmu condong ke depan, tatapanmu bertemu dengan Lin Xiao. Jangan sampai lupa. Ya, aku bisa memberi kalian semua yang kalian miliki sekarang dan juga bisa mengambil semuanya. Beberapa hal yang dilakukan harus ada konsekuensinya. Lagi pula, tingkat ini paling-paling hanya bisa dianggap sebagai persaingan bisnis. Kamu belum cukup berani untuk membuatku datang khusus untuk menghadapi kalian. Jaga dirimu baik-baik. Masih ada yang lebih menarik menunggu kalian. Sebenarnya sampai saat ini, kamu masih bisa bertindak. Kamu belum pernah menyerang keluarga Lin secara aktif. Segala sesuatu saat ini dan itu hanya sesuatu yang saya katakan santai tadi malam. Alasan mengapa keluarga Lin tidak perlu ada. Posisi ini. Seringkali, satu kalimat sudah cukup untuk menentukan hidup atau mati seseorang. Memberikan kekuatan dan bantuan. Inilah daya tarik kekuasaan. Menggerakkan dengan sembarangan. Maka bisa dengan mudah membunuh seekor semut.
Sepertinya merasa bosan. Datang ke sini untuk membeli. Menangis dan merintih di sini. Suatu pagi datang ke sini. Ibu-ibu, lihatlah mereka. Melihatnya, suasana hati menjadi buruk dan melempar mereka keluar. Tidak baik untuk memberikannya kepadanya. Setelah mengucapkan kalimat ini, kamu pun berbalik dan pergi. Di tempat itu, Lin Xiao menatap dengan kosong ke arah punggungmu yang pergi. Menggigit gigi dengan erat dan seluruh tubuh bergetar. Dia benar-benar tidak bisa memahami. Mengapa kamu bisa bertindak begitu tegas? Bahkan tidak memberikan keluarga Lin sedikit pun kesempatan. Kamu adalah orang yang aku lihat tumbuh besar. Dia masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi pengawal keluarga Qin sudah datang dan langsung menahannya. Bersama dengan Beji yang mulutnya sudah dipukul hingga miring, mereka berjalan keluar dari perkebunan. Saat ini, beberapa gigi Be sudah hilang. Mulutnya yang bengkak hanya bisa mengeluarkan suara tangisan yang lembut. Keduanya dilempar keluar dari Villa Yulong. Melihat kedua orang yang berguling-guling di tanah, Meng Hu meludah dengan sinis dan berniat untuk berbalik pergi. Lin Xiao mulai panik dan segera maju. Tapi dia kembali dihentikan oleh pengawal. Terpaksa, dia hanya bisa berteriak ke arahmu yang pergi. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Jika kamu terus berbicara seperti ini, jangan harap seumur hidupmu bisa bersama putriku. Begitu kata-kata ini keluar, semua pengawal di halaman tertawa. Harimau itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kedua putrimu terbuat dari emas? Apakah kamu tidak merasa lucu mengatakan hal seperti ini? Meskipun selama bertahun-tahun saudari perempuan keluarga Lin sangat dekat denganmu. Tetapi pada dasarnya mereka yang selalu menunjukkan perhatian terlebih dahulu. Saat kamu berangkat sekolah, saudari perempuan keluarga Lin setiap hari mengantarkan makanan penuh kasih untukmu. Saat pulang sekolah, saudari perempuan keluarga Lin selalu menunggu di gerbang sekolah untukmu. Ketika kamu terluka, saudari perempuan keluarga Lin juga datang dengan berani untuk menanyakan kabarmu. Bagaimana bisa di mata keluarga Lin? Malah menjadi kamu yang tidak ingin berpisah dengan saudari perempuan keluarga Lin? Kamu yang jauh di sana juga sangat beruntung. Ternyata sistem tidak berbohong padaku. Ini adalah dunia yang menggabungkan sastra kalau orang normal otaknya nggak bakal seaneh ini. Usir, usir, ini mengganggu suasana hatiku di pagi hari. Saat sampai di sini, kamu terdiam sejenak. Orang-orang datang mengganggu suasana hatiku. Lin Xiao didorong keluar dari perkebunan oleh pengawalnya. Di wajahnya muncul urat-urat biru satu persatu selama bertahun-tahun ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan seperti ini. Dia menggenggam tinjunya dengan erat. Dia sangat ingin memukuli pengawal sialan di depannya ini. Tapi ketika dia memikirkan perusahaan yang hampir bangkrut, kekayaan dan kemewahan yang akan segera terbang pergi, Lin Xiao tidak bisa tidak menarik napas dalam-dalam. Dia tahu tidak bisa berlama-lama berbicara denganmu. Meskipun keadaan sudah sampai pada titik ini, namun masih ada harapan. Baginya, kamu sekarang hanya sedang marah. Sumber masalah ini pada dasarnya adalah kedua putrinya sendiri. Selama dia membawa kedua putrinya untuk meminta maaf secara langsung padamu, dia tidak percaya kamu tidak akan lembut hati. Setelah semua, kalian adalah teman masa kecil. Memiliki hubungan selama lebih dari 10 tahun. Lin Xiao memandang ke dalam perkebunan. Xiao Mo, aku tahu kamu masih marah. Jika hari ini kamu tidak ingin berbicara, maka aku akan datang lain kali. Meng Hu tertawa mendengar itu. Jadi, silakan coba saja. Lihatlah kemampuan kami berempat, apakah masih lancar. Lin Xiao tiba-tiba merasakan dingin yang aneh. Dia tidak berani tinggal di sini lagi. Dia berbalik dan cepat-cepat pergi membawa Be yang seperti kepala babi. Di dalam villa, kamu menyanyikan lagu sarapan pagi. Mendengarkan suara sistem yang mengoceh di dalam pikiran. Saat ini, meskipun sistem telah kehilangan semua haknya, namun, dia bukan tipe orang yang hanya duduk santai. Hanya di dalam pikiran Anda. Ceritanya hanya dapat ditemukan dalam pikiran Anda. Bagi kamu, sesekali mendengarkan omong kosong orang ini juga merupakan cara yang baik untuk menghabiskan waktu. Tuan, apakah Anda tidak berniat untuk melaksanakan tugas? Meskipun otoritas sistem sepenuhnya ada di tangan Anda. Namun, tugas yang diberikan sebelumnya memang telah dipertimbangkan. Saudari perempuan keluarga Lin memang memiliki sesuatu yang cukup baik. Kamu bertanya dengan bingung. Apa yang ada pada saudari perempuan keluarga Lin? Sistem memiliki fungsi penyelidikan. Selama itu adalah protagonis atau antagonis bisa langsung ngintip semua info orang itu. Bahkan termasuk beberapa hal yang sangat mistis. Keterampilan yang dimiliki oleh jiwa, keberuntungan, dan umur, dan sebagainya. Sistem terdiam sejenak sebelum berkata padamu. Yang pertama adalah 5. Kedua adalah umur. Alis kamu berkerut. Keberuntungan ada, tetapi kamu tidak memperhatikannya. Karena kamu adalah anak keberuntungan yang absolut di dunia ini. Namun, semuanya masih layak untuk kamu ambil.
Namun, semuanya layak untuk diambil. Sistem melanjutkan berkata, berdasarkan hasil eksplorasi, saudari perempuan keluarga Lin adalah orang-orang yang dapat hidup hingga 100 tahun dan menjadi pasangan mereka. Tuan, Anda mungkin bisa mendapatkan umur 3 tahun cuma 3 tahun, gak usahlah kau menggeleng. Ya iyalah, fisikmu kan level SS. Meskipun tanpa umur 10 tahun yang diberikan oleh sistem, setidaknya ada keberadaan yang paling berumur panjang. Sama sekali tidak peduli dengan umur 2 atau 3 tahun ini. Umur 2 tahun. Saat ini, ponselmu berbunyi. Ada sebuah pesan di kolom informasi. Pesan itu berasal dari Long Zhantian. Dia sudah tiba di dekat pulau liburan. Sebelumnya, kamu pernah mengatakan untuk meminta saudari perempuan keluarga Lin membayar sedikit bunga terlebih dahulu. Jadi, Long Zhantian pergi ke luar negeri semalaman. Sekarang sedang melaporkan kemajuan tugas kepadamu. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Kamu tahu pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Pagi ini, Lin Yue dan Lin Yuqing langsung menyadari ada yang tidak beres. Saat sarapan pagi, Lin Yue menemukan bahwa kartunya sudah tidak bisa digunakan. Tindakan ini juga membuat Lin Yue menyadari. Kamu mungkin sudah lahir. Tidak perlu, tidak mungkin akan ada kartu. Jika tidak, kartunya tidak mungkin dihentikan. Namun, meskipun tahu kamu, Lin Yue tetap merasa bahwa hal ini membuatnya sangat marah. Dalam keadaan terpaksa, dia hanya bisa mengeluarkan kartu yang diberikan oleh ayahnya. Namun, dia dengan ketakutan menyadari bahwa ayah kandungnya. Dalam semalam, kedua saudari itu menjadi miskin. Bahkan uang untuk sarapan terakhir pun dibayar oleh Fu Yuze. Harga di pulau liburan sangat tinggi. Satu kali sarapan setara dengan puluhan ribu yuan. Oleh karena itu, ketika Fu Yude membayar, dia merasa sangat sakit hati. Lin Yue dengan lembut mengelus kepala Fu Yuze dan berjanji, tenang saja, nanti aku akan menelepon ayahku untuk memberikan uang. Saat itu, aku akan mengembalikan 10 kali lipat padamu. Di mata Fu Yuze, terlihat kilatan kegembiraan. Dia berpura-pura bersikap pengertian, tidak masalah. Kakak-kakakku sudah banyak membantuku. Merupakan kehormatan bagiku bisa membantu kakak. Lin Yu di dalam hatinya merasa tidak membandingkan kamu dengan dia. Jika saja kamu sama bijaksananya denganku. Melihat adiknya yang mengerti di depannya, dia menghela napas dalam hati. Setelah kembali ke kamar, Lin Yue bersiap untuk meneleponmu. Konsultan mengapak kartu miliknya. Tapi sayangnya, kamu malas mendengarkan omong kosong wanita ini. Sudah lama memblokirnya. Dia juga pernah berpikir untuk mencari teman kaya lamanya. Orang-orang di lingkaran ini pasti kaya atau berkuasa. Jumlah uang yang saya keluarkan berada di luar jangkauan orang lain. Sedikit membantu Lin Yu dan beberapa orang. Masih bisa menjalani kehidupan seperti orang lain. Padahal, anak-anak orang kaya di Circle itu nggak ada yang nggak. Semua mencari alasan untuk menolak mendukung saudari perempuan keluarga Lin. Bahkan ada beberapa yang malas menjawab saat melihat panggilan dari keluarga Lin. Mereka bahkan malas untuk menjawab dan langsung memutuskan. Ini membuat Lin Yue agak sulit percaya. Harus tahu bahwa biasanya orang-orang ini hanya datang dengan muka tebal. Hari ini berani sekali mereka menghitung diri sendiri seperti ini. Seorang sahabat baik, tidak bisa menghindar lagi. Saudari perempuan keluarga Lin sama sekali tidak menyadari. 6 apa? Seluruh ibu kota siapa yang tidak tahu bahwa kamu mengancam akan membuat keluarga Lin bangkrut. Semua orang adalah pedagang yang tahu betul pentingnya perjanjian. Tidak akan ada satupun yang tidak terbuka. Untuk sebuah keluarga Lin yang sepele ini, tidak mungkin membuatmu marah. Lin Yuqing dengan putus asa melepaskan. Semuanya sudah. Mereka bahkan tidak memiliki uang tunai. Jika tidak mendapatkan uang malam ini, mereka akan diusir dari hotel. Kenapa tidak menghubungi papa sebentar? Lagi pula, kami juga adalah putri papa, mana mungkin dia cuekin kita, kan? Lin Yuqing menghubungi Lin Xiao dengan suara manja. Namun, dia baru saja menghubungi telepon Lin Xiao. Di sisi telepon, dia langsung disambut dengan kemarahan. Suara Lin Xiao seolah ingin merobek Lin Yuqing hidup-hidup. Dia baru saja mengalami penghinaan yang sangat memalukan di rumah Qin. Meskipun di dalam hati, niatnya terhadapmu sangat mendalam. Namun pada dasarnya, semua ini adalah ulah kedua putri bodoh ini. Bagaimana mungkin Lin tidak marah? Apakah kamu masih berani meneleponku? Apakah kamu tahu bahwa karena kalian berdua, keluarga Lin segera akan menghadapi bencana dahsyat? Bodoh. Sekarang aku tidak peduli kamu di mana atau sedang melakukan apa. Segera bawa kakakmu dan kembali padaku. Jika tidak, aku tidak akan punya kalian berdua. Pengurus sudah sampai di pulau liburan. Ikuti dia kembali. Di ujung telepon, Lin Xiao sangat marah. Setelah mengucapkan kata-kata tajam, dia segera memutuskan sambungan. Malam tadi,
Lin Xiao sudah mengirim orang. Berencana untuk membawa Lin Yuqing dan Lin Yue. Termasuk juga menangkap Fu Yuze, pria simpanan ini. Jika dihitung, sekarang sudah waktunya. Saat ini, ekspresi Lin Yuqing kaku dan matanya bengkak. Ini adalah pertama kalinya dia dimarahi Lin Xiao dengan begitu marah. Neishan Baiguo. Dalam hati merasa sangat tertekan. Dia mana mungkin gak peduli sama kita. Hanya karena hal sepele ini, orang-orang ini. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Apakah di mata keluarga sendiri, kedua saudara perempuan itu begitu tidak layak dipercaya? Kakak, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita kembali? Lin Yuqing masih muda. Membeli sekali langsung dimarahi seperti dia mana mungkin gak peduli sama kita. Situasi ini benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Lin Yue masih sedikit ragu. Tapi Yuzawa juga butuh kita temenin, dong. Saat itu, bel pintu kamar berbunyi. Lin Yuqing mengira itu adalah Fu Yu yang datang. Dia mengetuk pintu. Di luar pintu berdiri 4 atau 5 orang asing yang sama sekali tidak dikenal. Kalian mencari siapa? Apakah kalian salah alamat? Lin Yuqing bertanya dengan penasaran. Namun, orang-orang di pintu tidak mengatakan banyak. Hanya tersenyum jahat di sudut bibir. Kemudian dengan sangat cepat, mengeluarkan sebuah jarum suntik dan menyuntikkannya ke leher Lin Yuqing. Dalam sekejap, Lin Yuqing hanya merasakan seluruh dunia berputar pusing 7 keliling. Segera setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Suara panggilan kakaknya. Tetapi di detik berikutnya, panggilan kakaknya. Jelas sekali nasib kakaknya tidak jauh berbeda dengan dirinya. Sementara itu, di kamar sebelah hotel, Fu Yuze baru saja selesai mandi. Dia berdiri di depan cermin melihat kulitnya yang halus dan fitur wajahnya yang menawan. Musuh yang tampan dalam segala hal. Terdapat ekspresi yang mengundang belas kasihan. Ini semakin membangkitkan naluri melindungi dari saudara perempuan Lin. Fu Yuze mengeluarkan sebatang bubuk dari saku, sambil menunjukkan senyuman jahat di sudut bibirnya. Malam ini, dia sudah bersiap untuk menambahkan sesuatu ke dalam minuman. Sepenuhnya membuat saudara perempuan Lin menyerahkan diri padanya. Fu Yuze membawa 2 botol anggur yang sudah tepat obatnya. Dia tiba di depan pintu rumah saudara perempuan Lin. Namun, dia terkejut menemukan bahwa pintunya tidak terkunci. Apakah mereka menunggu saya? Dengan senyum di sudut bibirnya, Fu Yuze mendorong pintu. Namun, yang mengejutkannya adalah, di dalam ruangan tidak ada jejak saudara perempuan Lin. Fu Yuze tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Seharusnya, kemanapun mereka pergi, saudara perempuan Lin pasti akan membawanya bersamanya. Sambil berpikir, dia tiba-tiba menemukan di meja samping tempat tidur sebuah kertas yang tertekan di bawah lampu meja. Di atasnya hanya ada satu kalimat singkat. Ingin mengambil nyawa kedua wanita ini, maka bawa 1 juta untuk posisi berikut ini. Begitu melihat kertas itu, Fu Yuze merasa seolah-olah otaknya meledak. Dia menarik napas dalam-dalam dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada penculikan di pulau liburan ini. Tidak pernah terpikirkan bahwa saudara perempuan Lin akan menjadi target penculik. Saat itu, Fu Yuze merasa ciut nyalinya. Bahkan kakinya bergetar. Dia hanyalah seorang mahasiswa yang baru lulus. Dia belum pernah melihat situasi genting seperti ini. Dia berpikir untuk segera melapor ke polisi sekarang. Namun, pada saat pikiran itu muncul, ponselnya berbunyi. Panggilan itu dari nomor yang tidak dikenal. Dengan rasa bingung, Fu Yuze memilih untuk mengangkatnya. Di ujung telepon terdengar suara elektronik berat yang terdistorsi. Jelas suara itu telah diproses. Mereka ingin saudara perempuan Lin membawa 1 juta. Hati Fu Yuze berdebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Ternyata sekelompok penculik ini telah menyelidiki dirinya. Karena selama ini saudara perempuan Lin sedikit demi sedikit. Uang yang mereka transfer kepadamu jumlahnya tepat 1 juta. Kami juga tidak meminta lebih. Pada saat yang sama, terdengar suara wanita yang menangis di telepon. Yuze, saya adalah Yu Qingming. Cepat datang selamatkan aku dan kakakku, aku sangat takut. Yu Cheng dan yang lainnya meminta 1 juta. Kamu pasti memiliki sesuatu, tolong selamatkan kami dulu. Setelah kembali, aku akan membalas budi padamu. Fu Yuze sebenarnya sedang berpikir, apakah harus membawa 1 juta ini dan langsung melarikan diri dari sini? 1 juta bukanlah jumlah yang kecil bagi orang biasa. Bagaimana nasib saudara perempuan Lin? Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, kata-kata Lin Yue barusan membatalkan pemikirannya. Jika dia benar-benar mengeluarkan 1 juta yang tersisa untuk menebus saudara perempuan Lin, di masa depan, apa yang bisa didapatkan jauh lebih dari 1 juta. Bisa jadi untuk berterima kasih padanya. Dia juga memiliki kesempatan untuk menikahi saudara perempuan Lin. Saat itu, kekayaan keluarga Lin juga akan menjadi miliknya. Berapa nilai itu? Bisa jadi berapa juta.
Harta menggerakkan hati manusia. Dia dengan susah payah mendekati saudara perempuan Lin bukan karena uang. 1 juta saja tidak mungkin memuaskan dia. Yang dia inginkan adalah lebih banyak uang. Seluruh harta keluarga Lin. Mengambil napas dalam-dalam, Fu Yuze segera berbicara. Kakak Yue, Kakak Yuking, kalian tenang saja. Bahkan jika saya harus mengorbankan nyawa saya, aku akan menyelamatkanmu juga. Kata-kata itu membuat saudari Lin terharu. Baik, jika sudah sepakat, maka sekarang bawa uangnya ke sini. Telepon terputus, Fu Yuze menggenggam erat tinjunya. Dia merasa samar-samar bahwa peristiwa penculikan kali ini bukanlah hal yang buruk. Jika dikelola dengan baik, ini bahkan bisa menjadi kunci untuk naik ke posisinya. Tanpa ragu, Fu Yuze segera pergi untuk menyiapkan uang tunai. Sementara itu, di sebuah ruang bawah tanah yang luas dan gelap yang ditinggalkan, seorang pria berpakaian hitam menutup telepon. Kemudian melihat ke arah saudari Lin yang terikat di kursi tersenyum. Dua nyonya, harap bersabar. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia pun berbalik dan pergi. Setelah mengunci pintu besar ruang bawah tanah dengan rapat, dia kemudian membungkuk kepada seorang pria dan berkata, "Bos sudah mencapai kesepakatan." Pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia adalah Long Zhantian. Dia melirik ke sisi lain pintu besar ruang bawah tanah dan menghela napas. Tidak tahu mengapa tuan muda ingin melakukan drama ini. Menurut Long Zhantian, tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak bisa diselesaikan dengan membunuh seluruh keluarga. Jika saudari Lin menyinggung tuan muda, seharusnya langsung dibungkam saja. Mengenai Fu Yuze, 1 truk pengangkut tanah sudah cukup untuk mengurusnya. Mengapa harus repot-repot melakukan semua ini? Dia menggelengkan kepala dan menghela napas. Mungkin inilah perbedaan antara tuan muda dan saya. Apakah pemain kelas atas suka mempermainkan perasaan orang? Di dalam Taman Yulong, kamu duduk di dalam sebuah ruangan tertutup. Di atas meja di depan terdapat anggur merah. Di depan ada 4 layar besar. Di atas layar tercatat adalah gudang bawah tanah yang ditinggalkan di pulau liburan saat ini. Di sana sudah dipasang kamera oleh Long Zhantian, menyiarkan secara langsung pertunjukan yang akan segera dimulai untukmu. Tuan, saya mengerti apa tujuan Anda melakukan semua ini. Jangan-jangan Anda sedang menyutradarai drama penyelamatan seorang putri, lalu membuat saudara-saudari Lin menyadari kenyataan dan kembali kepada Anda. Suara mekanis sistem di dalam pikiran membawa sedikit keraguan. Ekspresi Anda membuat saya terlihat bodoh, bukan? Anda perlahan mengocok anggur merah di dalam gelas. Saya hanya ingin mencari sesuatu. Masalah saudara-saudari Lin paling tidak, seperti digigit nyamuk, dengan mudah bisa membunuhnya. Belum layak untuk Anda membalas mereka. Selain itu, ada juga umur saudara-saudari Lin. Kamu tentu tidak akan melaksanakan tugas bodoh yang diberikan oleh sistem, seperti penggoda yang mengejar saudara perempuan Lin. Oleh karena itu, kamu perlu cara agar saudara perempuan Lin secara sukarela merayu kamu untuk diselamatkan. Dengan begitu, kamu bisa memindahkan umur saudara perempuan Lin ke dirimu sendiri. Tidak hanya umur yang diberikan oleh sistem. Yang kamu inginkan adalah lebih banyak. Kesehatan adalah yang utama. Dari dalam gudang bawah tanah yang sudah ditinggalkan, 1/2 jam berlalu dengan cepat. Saudara perempuan Lin yang terikat di kursi mendengar suara. "Kak, itu Yuze. Yuze datang untuk menyelamatkan kita." Kemudian pintu besar dibuka. Fu Yuze yang terikat penutup mata. Dipimpin oleh sekelompok orang berpakaian hitam yang mengenakan topeng, dia dibawa ke sini. "Yuze, cepat datang selamatkan aku sangat takut." Suara Lin Yuking bergetar penuh ketakutan. "Yuze, kali ini berkat kamu. Jika tidak, kita akan dalam bahaya besar." Lin Yue menggigit bibirnya. Hatinya penuh rasa syukur. Untungnya, Fu Yuze ada di sisiku. Jika tidak, dia tidak tahu harus berbuat apa. "Kakak-kakakku, tenanglah, aku pasti akan membawa kalian keluar dengan aman." Fu Yuze menunjukkan senyuman kepada kedua saudara perempuan itu. Kemudian dia melihat ke arah Long Zhantian yang mengenakan topeng. "Para bos, uangnya sudah saya bawa. Orangnya bisa dilepaskan, kan?" Long Zhantian mengangkat bahunya. "Tentu saja, kami sangat menjunjung tinggi kepercayaan." Di balik topeng, Long Zhantian mengangkat sudut bibirnya. Kemudian dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk melepaskan orang itu. Namun, seorang bawahan berhenti di tengah-tengah saudara perempuan Lin. Dia tiba-tiba berhenti. "Bos, siapa yang harus dilepaskan?" Di bawah tatapan semua orang, si adik bertanya dengan senyum. Dalam sekejap, jantung Fu Yuze dan saudara perempuan Lin berdegup kencang. "Apa maksudmu, bos?" Fu Yuze menelan ludahnya. Dia bertanya dengan hati-hati. Suara Long Zhantian tetap datar. "Secara harfiah, pilih salah satu. Wanita mana yang sebaiknya dilepaskan?" Fu Yuze menatap Long Zhantian dengan tidak percaya. "Aku memberi 1 juta secara terang-terangan.
Long Zhantian tertawa dingin. Ya, itu 1 juta yang dibicarakan. Tapi aku tidak bilang 1 juta bisa untuk 2 orang. Fu Yuze langsung marah. Marah. Dia menangkap kerah baju Long Zhantian. Tapi kecepatan kaki Long Zhantian lebih cepat. Dalam sekejap, sebuah tendangan langsung diluncurkan. Tanpa ampun, tendangan itu menghantam leher Fu Yuze. Kekuatan besar datang, Fu Yuze hanya merasakan. Otaknya seakan mengalami kekacauan sejenak. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang putus talinya. Dengan keras menghantam dinding, dia memuntahkan darah. Kakak beradik Lin melihat adegan ini mulai panik. Sambil merasa sakit hati melihat Fu Yuze yang terlempar. Sambil mulai khawatir tentang keadaan mereka sendiri. Long Zhantian dengan jijik menepuk kerah bajunya. Apa ini? Masih berani bergerak? Dia melambaikan tangan ke belakang. Pergi patahkan 1 kaki orang ini. Fu Yuze yang kepalanya pusing mulai merasa takut. Sampai sekarang dia baru teringat. Orang-orang yang berdiri di sini jelas bukan orang baik. Ini bukan di dalam negeri, melainkan di luar negeri. Dan orang-orang ini adalah sekelompok orang jahat yang menjilat darah di ujung pisau. Saya salah, saudara besar. Dia berlutut di tanah ingin meminta ampun. Tapi anak buah Long Zhantian tidak peduli dengan itu. Membawa sebuah pipa besi besar, dia mendekati Fu Yuze. Tanpa ampun, metode pipa baja. Di detik berikutnya, seluruh gudang bawah tanah yang terbengkalai. Semua bisa mendengar teriakan histeris dari Fu Yuze. Pemandangan yang mengerikan itu bahkan membuat saudara perempuan Lin tidak tega melihatnya. Beberapa menit kemudian, melihat Fu Yuze terkulai di tanah sambil memegangi kaki kanannya. Long Zhantian mulai mendesak. Jangan buang-buang waktu, cepat pilih. 1 juta hanya bisa menyelamatkan 1 orang. Tenang saja, kami orang yang bisa dipercaya. Cepat pilih, waktumu tidak banyak. Jika tidak bisa memilih dalam 3 menit, maka kalian semua tidak boleh pergi. Melihat jam tangan yang menunjukkan waktu, Long Zhantian memberikan ultimatum terakhir kepada beberapa orang. Long Zhantian mengeluarkan ultimatum terakhir kepada beberapa orang. Suaranya sangat dingin. Tatapan yang terlihat di balik topeng itu sangat kejam. Hanya dengan bertatapan sejenak dengan Long Zhantian, Fu Yuze merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia tahu ini bukan lelucon. Dan tidak ada ruang untuk ZX. Dia harus memilih antara Lin Yue dan Lin Yuqing hari ini. Tapi siapa yang harus dipilih? Dalam situasi ini, bagaimana dia harus memilih? Tidak peduli siapa yang dia pilih. Itu sama saja dengan mendorong orang lain ke neraka. Dalam sekejap, tekanan sebesar gunung menimpa bahu Fu Yuze. Ditambah lagi, dia baru saja dipatahkan kakinya. Fu Yuze tidak bisa berhenti bergetar. Kakak ini, aku mohon padamu, beri 2 kesempatan. Long Zhantian menendang Fu Yuze dan berkata dengan sinis. Masih ada 2,5 menit. Cepat pilih sebelum aku kehabisan kesabaran. Setelah itu, dia berjalan ke sofa di samping dan duduk dengan kaki disilangkan. Dia menonton drama ini dengan penuh minat. Dia tampaknya mulai mengerti. Mengapa kamu tidak setuju dengan cara mati yang menyelesaikan semuanya sekaligus? Langsung berikan sebutir ZD kepada sekelompok pria dan wanita brengsek ini. Di mana ada situasi saat ini yang lebih menyenangkan? Kalian ini, HD, ingkar janji. Aturan memilih satu di antara 2 ini terlalu kejam. Lin Yuqing mulai mengumpat dengan keras. Long Zhantian tidak akan memanjakannya. Memberi isyarat kepada bawahannya untuk mendekat dan memberi 1 tamparan. Bawahan Long Zhantian. Siapa yang bukan sosok terkenal di medan perang? Lengan yang kekar itu bahkan lebih besar dari paha kedua wanita ini. 1 tamparan bisa membuat pusing ringan. Atau parahnya, mengeluarkan darah dari mulut. Lin Yue ciut nyalinya, ternganga melihat matahari merah. Setetes darah menggantung di sudut mulut. Bahkan Fu Yuze yang terjebak di tempat dan gemetar. Juga tidak bisa menghindar dari tamparan yang membuatnya terjatuh ke tanah. Bahkan dia berlutut di tanah memohon ampun. Kakak, bukan aku yang memarahimu. Itu bukan urusanku, jangan pukul aku. Saat ini, Fu Yuze hampir menangis ketakutan. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang lulusan yang sedikit licik. Di mana pernah melihat situasi seperti ini, dia bahkan tidak berani menatap orang yang memukulnya. Mata merahnya terlihat melalui celah di antara lengannya. Dia menatap tajam Lin Yuqing yang baru saja memarahinya. Wanita bodoh ini, sudah saatnya dia tidak bisa membedakan situasi. Hidup mereka ada di tangan orang lain. Masih berani memprovokasi lawan. Pada saat yang sama, dia juga membenci saudara perempuan Lin. Seandainya bukan karena mereka. Mengapa dia harus dipukuli di sini seperti anjing? Seandainya dia tahu orang-orang ini begitu kejam. Dia sama sekali tidak mungkin datang. Dia sudah pergi jauh dengan 1 juta. Sekarang 1 juta hilang dan 1 kakinya juga hilang. Ini adalah awal yang baik. Sungguh tidak ada jalan mundur. Dia harus menyelamatkan 1 orang keluar.
dan mendapatkan cukup keuntungan dari orang yang diselamatkan itu. Sial, siapa yang harus diselamatkan? Siapa yang bisa memaksimalkan keuntungan? Dalam hati, Fu Yuze berpikir dengan gila. Lin Yue juga mengerti kesulitan Fu Yuze. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Bukankah kalian hanya menginginkan uang? Saya adalah putri tertua keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Hanya para Tianyin. Asalkan kalian melepaskan kami hari ini. 10 juta. Di bawah tangan Long Zhantian, mereka saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan tawa. Nona Lin, apakah kalian mengira kami bodoh? Lepaskan orang itu, dan saya masih percaya kalian akan memberi saya 10 juta. Saya tidak punya waktu untuk bermain permainan dengan kalian. Bagaimanapun, bagi saya, cara untuk mendapatkan uang tidak hanya satu jalan ini. Kalian berdua sangat cantik. Dimanapun kalian dijual, itu pasti akan menjadi barang incaran." Begitu kata-kata itu keluar, hati saudara perempuan Lin terasa berat. Awalnya mengira bahwa kelompok ini mencari uang. Setidaknya mereka masih memiliki sedikit akal. Tapi tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar Quran surat. Kedua saudara perempuan itu tahu. Dengan kecantikan mereka yang seperti ini, dijual ke luar negeri bisa menciptakan nilai yang sangat besar. Lin Yue menggigit bibirnya dengan erat berusaha bernegosiasi. Dia masih memiliki satu kartu terakhir. "Apakah kalian tahu siapa orang yang kalian ikat?" Lin Yue menatap Long Zhantian dengan tajam. Long Zhantian mengangkat alisnya. "Sepertinya kalian berdua adalah orang penting." Seolah melihat harapan, Lin Yue berteriak, "Apakah kalian tahu tentang keluarga Daxia?" Yang pertama yang dianggap tidak ada. Yang pertama dalam hal seksual. "Kami adalah tunangan dari keluarga ini. Apakah kamu tidak takut akan balasan dari keluarga Su dengan cara ini?" Long Zhentin dan sekelompok bawahannya terkejut. Dia berpikir bahwa Lin Yue mungkin akan membawa-bawa nama seseorang yang berkuasa. Atau mungkin mengenal orang penting untuk menekan. Tapi tidak pernah terpikirkan bahwa itu akan menjadi kamu. Dalam sekejap, Long Zhentin pun terkejut. Setelah berpikir lama, tidak juga mengerti. Wanita dari keluarga Lin ini sebenarnya dari mana keberaniannya? Masih berani mengangkat nama keluarga Biao. Apa dia tidak tahu apa yang telah dilakukannya? Melihat Long Zhentin terdiam sejenak, Lin Yue semakin yakin dengan nama baikmu. Bahkan di pulau liburan di luar negeri pun itu berlaku. Kalian seharusnya tahu seberapa besar kekuatan keluarga Qin. Lin Yue menyerang saat musuh lengah. Di samping, Lin Yuqing juga seolah-olah telah menemukan harapan. "Jika tidak, kamu tidak akan melepaskan kami. Tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak akan. Itu tidak akan terjadi." Fu Yuze melihat ada harapan dalam situasi ini, segera kembali dengan gembira. Ya, saya adalah siswa yang disponsori oleh keluarga Qin. Memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Qin. Saudara-saudara, demi nama baik keluarga Qin, lepaskan kami, ya." Seketika, ketiga orang itu menatap Long Zhentin. Bahkan Long Zhentin tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan bertepuk tangan. Dia berdiri dan mendekat ke depan Lin Yi, membungkuk dan menatapnya. "Apakah kamu tunangan dari keluarga Qin?" Dia melambaikan tangan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengambil ponsel Lin Yi. "Kalau begitu, sekarang telepon saya. Jika keluarga Qin bersedia bertindak, saya akan segera membebaskan kalian." Di depan kamera pengawas di Ulong Manor. "Ada lama. Kamu menyilangkan kaki." Dengan tatapan tenang, dia melihat Lin Yi di layar. Saat mendengar Lin Yi menggertak dengan nama orang berkuasa. "Tuan, sepertinya saudari Lin masih memikirkan Anda." Suara elektronik sistem terdengar di benakmu. Sebelumnya, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya diinginkan. Sebelumnya tidak ada apa-apa. Hingga baru saja melihat adegan itu. Ini jelas ingin memanfaatkan kekuatan luar. Mari biarkan saudara perempuan Lin menyadari isi hati mereka. Harus diakui bahwa trik ini memang lebih langsung daripada pergi diam-diam untuk mengulur untuk menangkap. Orang belajar untuk menghargai. Saat itu, ponsel yang kamu letakkan di depanmu berbunyi. Tanda panggilan menunjukkan nomor yang tidak dikenal. Nomor telepon asli Lin Yuqing sudah lama kamu blokir. Tidak mungkin bisa menelepon. Karena tidak ada pilihan, Lin Yuqing terpaksa meminjam ponsel Fu Yuze untuk meneleponmu. Kamu masih ingin menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Tentu saja tidak bisa diangkat. Melainkan dengan penuh minat melihat layar pemantauan. Dalam gambar, suara notifikasi terus berbunyi. Ekspresi Lin Yue semakin cemas. Wajah Lin Yuqing dan Fu Yuze yang hadir semakin menunjukkan keputusasaan. Saat ini, kamu telah menjadi satu-satunya harapan mereka. Jika tidak bisa menghubungi, mereka benar-benar akan selesai. Angkat telepon, angkat telepon. Lin Yue memutuskan sambungan telepon. Dia sudah menelepon dengan baik. Seluruh tubuhnya gelisah seperti semut di atas wajan panas. "Tuan tidak mengangkat?" tanya sistem dengan penasaran.
Sepertinya saudara perempuan Lin sudah menyadari kesalahan mereka. Kamu menghela napas panjang dan meletakkan gelas di atas meja. Harus diakui, ini benar-benar sistem yang pantas untuk cerita menyedihkan. Otaknya juga tidak benar. Tatapannya kembali. Kamu menggelengkan kepala. Tentu saja tidak. Hanya saja diri sendiri yang tumbuh. Hanya tahu bahwa dirinya akan mati. Lagi pula, meskipun tahu salah, lalu bagaimana? Apakah karena tahu salah, aku harus membiarkan mereka? Suara sistem terhenti sejenak, lalu dengan ragu-ragu berkata, orang tidak bisa tidak menyarankan F. Pikiran Anda cukup jahat. Kamu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Aku tidak pernah menganggap diriku sangat adil. Hanya siswa SD dan pria simpanan. Lin Yue yang tidak putus asa menelepon lebih dari 10 kali. Namun, setelah mendengar nada sibuk, Lin Yue benar-benar putus asa. Gimana mungkin? Alian kok ya gak angkat teleponku? Apakah dia masih marah? Apa dia tidak bisa melihat bahwa aku sangat cemas? Pasti ada sesuatu? Di saat seperti ini, dia masih peduli pada hal sepele. Lin Yue sangat marah. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Di saat-saat putus asa seperti ini, kamu menjadi satu-satunya harapannya. Dia merasa bahwa meskipun kamu marah, kamu seharusnya tidak mengabaikan teleponnya. Ini adalah pisau. Ini adalah pisau yang sudah dihitung. Sudah dikatakan berkali-kali. Kami, saudara perempuan, sama sekali tidak ada hubungan dengan Fu Yuze. Kenapa tidak percaya? Kakak, jika tidak keberatan, bolehkah saya meminjam telepon Anda untuk menelepon lagi? Kali ini saya jamin kakak pasti akan mengangkat. Lin Yue memandang Long Zhantian dengan penuh harapan. Namun, Long Zhantian memberikan tamparan tanpa ampun. Jadi kamu adalah tunangan dari keluarga Qin, ya? Lin Yue terkejut dan jatuh ke tanah. Long Zhantian melangkah maju sekali lagi. Dia memberi tamparan balik sekali lagi. Aku bilang, kenapa aku tidak mendengar kabar tentang pertunanganmu, tuan muda dari keluarga Qin? Ternyata ini hanya gertakan belaka. Lin Yue berdarah dari mulutnya akibat dipukul. Long Zhantian berdiri dan menggerakkan pergelangan tangannya. Baiklah, komedi ini berakhir di sini. Aku malas melihat kalian berakting lagi. Apakah bocah bodoh di sana sudah membuat pilihan? Jika belum memutuskan, maka kalian bertiga jangan pergi. Di sisi lain, Fu Yuze juga diangkat oleh anak buah Long Zhantian. Di balik topeng, sepasang mata yang penuh kebencian menatap Fu Yuze dengan tajam. Saatnya untuk membuat keputusan sudah tiba. Fu Yuze bergetar seluruh tubuhnya. Pandangan tertuju pada Lin Yue dan Lin Yuqing. Apa yang harus dia lakukan? Sebenarnya dia harus memilih yang mana. Long Zhantian langsung mulai menghitung mundur dari 3. Dalam sekejap, seolah-olah bahkan udara terhenti. Lin Yue yang terjatuh ke tanah bergetar dan ingin bangkit. Tapi dia bergetar karena ketakutan mampus. Ini beneran situasi hidup atau mati. Siapa yang tersisa? Bisa dibayangkan. Menjadi mainan bagi sekelompok orang. Diperdagangkan dan dijual. Itu akan menjadi neraka yang lebih menakutkan daripada kematian. Lin Yuqing juga merasa takut. Dia sangat berharap Fu Yuze memilihnya. Yuze pilih aku? Lin Yue tiba-tiba berteriak. Aku adalah anak tertua dari keluarga Lin, pewaris pertama. Aku, adiknya, lebih menyukaimu. Aku juga, adik perempuanku lebih menyukaimu. Mendengar kata-kata itu, hati Lin Yuqing hancur berkeping-keping. Dia yang memejamkan mata tiba-tiba membuka matanya. Melihat kakaknya dengan tidak percaya. Aku pilih kakak Yue. Pada detik terakhir, Fu Yuze membuat keputusan. Yang dibebaskan di tempat adalah Lin Yue. Bersama Fu Yuze, mereka membantu yang gemetar. Meninggalkan tempat bawah tanah ini. Lin Yuqing terikat di kursi dengan tatapan suram. Pintu ruang bawah tanah ditutup perlahan. Kakak selamat, dan adik tercinta Fu Yuze juga selamat. Tapi harganya adalah dia akan selamanya terjebak di neraka. Di dalam perkebunan Yulong. Layar monitor besar membekukan ekspresi Lin Yuqing saat ini. Seluruh wajahnya diselimuti kegelapan. Hanya mata itu yang semakin kelam. Inilah jaringan kemanusiaan. Manusia dapat menerima pengunduran diri mereka sendiri. Tetapi tidak akan pernah bisa menerima pengkhianatan dari orang terdekat yang mereka cintai. Demi menyelamatkan hidupnya, Lin Yue dengan tangannya sendiri mendorong adik perempuannya ke dalam neraka. Sebuah benih yang bernama kebencian ditanam di dalam hati Lin Yuqing. Namun sudut bibirmu perlahan terangkat. Pertunjukan yang bagus ini membuatmu merasa senang. Saat ini, sistem merasakan dingin di punggungnya. Di matanya tidak ada perasaan dan cinta. Saat ini, kamu di mata sistem adalah iblis yang dengan sembarangan mempermainkan hati manusia. Di sisi lain, Lin Xiao sekarang seperti semut di atas wajan panas. Beberapa waktu yang lalu, pengurus rumah tangga menelepon dan mengatakan bahwa di pulau liburan, mereka bahkan tidak menemukan jejak saudara perempuan Lin. Seolah-olah mereka menghilang dari dunia.
Lin Xiao tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Pikiran bahwa kedua putrinya melarikan diri dengan Fu Yuze. Saat ini, kedua putrinya adalah satu-satunya harapan Lin Xiao untuk membalikan keadaan. Jika mereka tidak kembali, bagaimana Qin bisa menjelaskan kepada keluarga? Saat itu, ponsel Lin Xiao berbunyi. Itu adalah telepon dari kepala pelayan. Lin Xiao dengan cepat mengangkat telepon. Namun, berita yang dia terima membuatnya sulit percaya. Kedua putrinya telah diculik. Dan itu belum semuanya. Pihak yang menculik bahkan dengan kejam membawa putri bungsunya, Lin Yuqing, pergi. Bahkan Lin Yuwei juga diselamatkan dengan susah payah oleh Fu Yuze. Lin Xiao langsung tertegun di tempat. Dia tidak menyangka bahwa putrinya akan mengalami hal seperti ini. Putri sulung berhasil selamat dari bahaya. Putri bungsunya nasibnya tidak diketahui. Untungnya, Lin Yuwei dan Fu Yuze sudah dibawa ke rumah sakit dengan pengawalan kepala pelayan. Setelah pemeriksaan, tidak ada masalah serius selain beberapa luka ringan. Ternyata, Fu Yuze patah kaki. Dan karena cedera serius, takutnya, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Lin Xiao tidak peduli dengan hal itu. Selama Lin Yuwei baik-baik saja, itu sudah cukup. Dia menahan ketakutan dan kemarahan di dalam hati dan memerintahkan. Kamu tunggu di sana dulu. Paling lambat lusa, bawa nona besar kembali padaku. Mengenai Yuqing, selidiki untukku. Aku harus tahu siapa yang berani menculik orang dari keluarga Lin. Dalam beberapa hari ini, banyak hal terjadi satu demi satu. Perusahaan hampir bangkrut. Putri kecil masih hilang tanpa kabar. Pergi ke keluarga Qin dan masih dihina seperti ini. Bahkan jika memiliki paru-paru besi, hampir saja meledak karena marah. Jika dipikir-pikir, itu semua karena dua putrinya yang bodoh ini. Jika bukan karena mereka harus menemani Fu Yuze, pria simpanan itu, untuk berlibur dan bersantai. Bagaimana bisa ada serangkaian kejadian setelahnya? Dia sangat membenci Fu Yuze di dalam hatinya. Tapi sekarang, apapun yang dikatakan sudah terlambat. Harus segera menghentikan kerugian. Saat ini, di sebuah ruang rumah sakit di pulau liburan. Kontak Lin. Memanfaatkan kesempatan saat pengurus rumah tangga di luar untuk menghubungi Lin Xiao. Di dalam ruang rumah sakit, Lin Yuwei sedang menangani tulang. Yuze, saya tahu hal ini sangat sulit untuk kita terima. Tapi hal ini tidak boleh keluar. Dia baru saja menjelaskan proses penculikan. Dalam cerita ini tidak ada kondisi pilihan. Yang ada hanyalah perampok yang sangat kejam. Ingin menjual kedua wanita itu ke tempat yang tidak sah. Ingin menyambut wanita. Ingin menjual kedua wanita itu ke tempat. Tapi diselamatkan oleh orang yang datang tepat waktu. Akhirnya, Fu Yuze berjuang keras untuk menyelamatkan Lin Yuwei. Tapi kakinya patah. Sementara Lin Yuqing sangat malang dibawa pergi dan nasibnya tidak diketahui. Dia hanya bisa mengatakan ini. Jika tidak, jika semuanya terungkap, tidak hanya Fu Yeze yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya itu. Dia, Lin Yi, juga tidak akan baik-baik saja. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, dia mendorong adik perempuannya ke dalam jurang. Hanya untuk membuat Lin Yi dicemooh oleh banyak orang. Bahkan mungkin hak warisnya sendiri juga akan terpengaruh. Dia mencintai adik perempuannya. Tapi itu dengan syarat adiknya tidak menjadi ancaman. Tidak diragukan lagi, dengan terjadinya hal ini. Lin Ye Qiangge telah menjadi batu sandungan bagi Lin Yi. Aku mengerti, Kakak Qi. Fu Yeze dengan kaki kanan yang dibalut gips tampak murung. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana keadaan Kakak Ye Qiangge. Tatapan Lin Yi sulit dipahami. Ada rasa takut dan sakit hati, tetapi lebih banyak lagi adalah rasa hampa. Beras berbahaya. Sejujurnya, dia sekarang berharap Lin Yuqing mati di tangan sekelompok perampok itu. Sebaiknya kembali. Jika dia kembali, nasibmu juga tidak akan baik. Lin Yuwei berkata pelan. Fu Yuze juga mengerti. Masalah ini bukan untuk dibahas. Tadi hanya berpura-pura. Ingin melihat sikap Lin Yuwei. Lagi pula, mereka berdua adalah saudara perempuan. Jika nanti kemarahan diarahkan padanya, itu akan membakar diri sendiri. Karena sudah dipastikan bahwa Lin Yuwei dan dirinya berada di perahu yang sama. Maka tidak perlu lagi membahas masalah ini. Saya mengerti, Kakak Yuwei. Dalam keadaan saya sekarang, hanya kamu yang bisa membantu. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Lin Yuwei melihat kaki Fu Yuze yang dibalut gips. Ada kilatan rasa sakit di mataku. Tenang saja, aku ada di sini, tidak ada yang akan mengganggumu. Lagi pula, nyawaku ini diselamatkan olehmu. Begitu menyebutkan ini, Lin Yuwei tidak bisa tidak teringat padamu. Namun, kamu tidak mau menerima satupun. Satu pelabuhan tidak terhubung. Jika tidak, bagaimana mungkin kelompok perampok itu berani mematahkan kaki Fu Yuze? Bagaimana mungkin adik perempuannya bisa dibawa pergi oleh kelompok perampok itu?
Kali ini kuota internetnya beneran keterlaluan. Begitu memikirkanmu, Lin Yue tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa hari, jika lukanya sembuh, dia pasti akan mencarimu untuk berhadapan langsung. Kali ini, kamu harus meminta maaf kepada Fu Yuze. Harus segera meminta maaf. Sepertinya belum puas, dia berpikir dengan marah di dalam hatinya. Tidak bisa, harus 3. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku. Jauh di ibu kota, kamu masih belum tahu. Sekarang, aku sudah dibenci pertunjukannya usai. Kamu pun mematikan layar. Aku selesai melihat layar. Kemudian, aku menghubungi komunikasi Long Zhantian. Berikan sedikit siksaan kepada Lin Yuqing, lalu bawa dia kembali besok. Kamu sudah mengatur semuanya dengan baik, aku hampir mati. Setelah itu, dia masih berguna. Aku sangat ingin melihat adegan di mana saudara perempuan Lin saling membunuh. Long Zhantian menunjukkan senyuman yang kejam dan jahat. Segala sesuatunya telah sampai pada titik akhir. Setelah kamu mengganti jas, kamu langsung pergi ke perusahaan. Saat akan pergi, kamu menerima telepon yang familiar. Tuan, saya sudah sampai di bandara. Bisakah Anda datang menjemput saya? Di ujung telepon, seorang gadis muda bertanya. Kamu merasa ada sesuatu yang aneh. Bing Yao, apakah kamu sudah sampai di ibu kota? Apakah matamu sudah baik-baik saja? Sudah. Suara gadis di ujung telepon terdengar ceria dan bersemangat. Mengandalkan Tuan Tuo. Dokter ahli yang Anda panggil sangat profesional. Dokter ahli yang Anda panggil sangat mahir. Sekarang aku sudah bisa melihat. Sementara itu, di dalam pikiranmu, sistem tiba-tiba memunculkan serangkaian informasi. Tuan, sistem mendeteksi protagonis dari cerita penyiksaan. Nama Xia Bingyao. Status, putri dari keluarga kaya di Modu, Xia Hongjun. Pengalaman masa lalu. 18 tahun yang lalu, Xia Hongjun memiliki seorang anak dengan istri pertamanya, Su Qiuyah. Namun pada hari kelahirannya, dia menjadi korban kecemburuan dari sahabat Su Qiuyah yang membenci orang kaya. Dia menukar putrinya dengan Xia Bingyao. Dan sahabatnya yang memiliki mentalitas yang menyimpang. Sejak kecil, dia mengalami penyiksaan dan penderitaan. Akibatnya, Xia Bingyao menjadi sangat kurus dan kehilangan penglihatan. Hampir mati pada musim dingin 3 tahun yang lalu. Kemudian diselamatkan oleh tuan rumah. Harus diakui bahwa fungsi penyelidikan sistem ini cukup berguna. Kamu samar-samar ingat itu adalah musim dingin 3 tahun yang lalu. Kamu bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Seorang gadis malang yang ditinggalkan oleh orang tuanya dengan kejam. Mengambil napas dalam-dalam, kemudian memanggil sopir. Nanti pergi ke kantor, terlebih dahulu pergi ke bandara untuk menjemput nyonya. Buruk. Zhantian sedang dalam perjalanan dinas. Pria besar yang mengemudikan mobilmu menjadi kode nama harimau. Apakah mata Nona sudah sembuh? Harimau yang perkasa sedikit terkejut. Meskipun kamu selalu menganggap Xia Bingyao sebagai adik, namun dia tidak menunjukkan sedikit pun sikap sombong. Dia sangat memperhatikan setiap pelayan keluarga Qin. Dia bahkan sangat disukai oleh mereka. Sepertinya gadis itu baru saja melihat, dan langsung berlari kembali dengan tidak sabar. Nona pasti merindukan tuan muda, kata harimau dengan senyuman. Kemudian dia mengemudikan mobil menuju bandara. Di dalam bandara, seorang gadis mengenakan kemeja putih dan rok plisket biru. Duduk di ruang tunggu. Melihat dengan mata. Saat melihatmu sekejap, seolah-olah ada cahaya di mata gadis itu. Dulu tidak bisa melihat wajahmu padahal. Saat itu juga dia langsung mengenali muka kamu. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Apakah itu bau, suara, atau perasaan? Itu berasal dari insting keenam seorang wanita. Meskipun tidak bisa melihat apapun, dia bisa merasakan keberadaanmu saat kamu mendekat sekejap. Xia Bingyao berlari dengan semangat ke arahmu. Kemudian, dia memelukmu erat di pinggang. Kamu tertegun sejenak. Wah, si Neng udah gede aja. Sekarang dia sudah belajar mengendalikan bola. Toh dia cewek udah 18 tahun, gitu. Ternyata dia perempuan. Yang seharusnya berkembang, sudah berkembang sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Xia mulai berbicara. Dia menundukkan kepala dengan malu. Maaf, Tuan, saya sudah tergerak. Kamu tersenyum dan sedikit mengelusnya. Kenapa kamu berani sekali untuk bernyanyi? Matanya baru saja kembali dengan diam-diam. Tidak ada yang tinggal untuk mengamati selama beberapa waktu. Xia Bingyao perlahan mengangkat kepalanya. Saya tahu tubuh saya sendiri. Dan saya tidak sabar untuk segera melihat wajah Tuan. Harimau di samping tampak terluka dan menutup dadanya. Tampaknya wanita muda itu hanya tertarik pada tuan muda. Sebelumnya, saya adalah majikan wanita muda itu. Ketika Xia Bingyao baru datang ke rumah kerjaannya mikirin pembuktian diri melulu. Dia telah belajar banyak hal. Bahkan termasuk seni bela diri. Yang mengejutkan orang adalah bahwa
Dalam hal seni bela diri dia ternyata sangat berbakat, indera yang tajam jauh melampaui orang biasa. Meskipun tidak bisa melihat, dia bisa dengan cepat mendeteksi serangan musuh hanya dengan pendengarannya. Saat kamu menggenggam tangan kecil Xia Bingyao dan bersiap kembali ke Qin Manor, suara SD di bandara menarik perhatianmu. Saat kamu menoleh, kamu melihat keramaian di dalam bandara. Ternyata sedang terjadi kejar-kejaran. Beberapa pria berpakaian jas hitam dan mengenakan kacamata hitam sedang mengejar seorang pemuda dengan penuh tenaga. Pemuda itu penuh luka di wajahnya. Langkahnya yang melarikan diri tampak goyah. Bahkan beberapa kali dia terjatuh hampir kehilangan keseimbangan. Terlihat jelas bahwa tubuhnya sangat lemah. Seluruh wajahnya pucat dan tampak tak berdaya. Ternyata, dengan kondisi fisik seperti ini, tidak mungkin bisa berlari lebih cepat dari belasan pria kuat yang mengejar. Enggak lama, si cepak langsung nyungsep, lalu langsung dibekuk oleh dua pria berbaju hitam. Setelah lulus, kamu malah ingin melarikan diri. Apa kamu ingin kembali? Seorang penjual berbisik di telinga pemuda itu. Mendengar penundaan. Mendengar kata-kata. Pemuda itu seolah terjebak. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Tidak ingin kembali ke tempat itu lagi. Tidak bisa. Tidak ingin kembali ke tempat itu lagi. Tolong, biarkan saya pergi. Pemuda itu terus-menerus memohon. Namun, pria berbaju hitam tidak terpengaruh. Apa yang kamu katakan? Kamu dikirim oleh Nona Xia untuk belajar. Setelah lulus, tentu saja harus kembali ke keluarga Xia, bukan? Sambil berbicara, dia mengangkat pemuda itu tanpa ampun. Menghadapi tatapan semua orang di sekitar dan pertanyaan dari petugas keamanan bandara, pria berbaju hitam segera mengeluarkan selembar Z. Jangan khawatir, kami dari Rumah Sakit Jiwa Yunshan. Ini adalah pasien kami di rumah sakit. Karena beberapa alasan ingin melarikan diri. Karena takut akan berdampak buruk pada masyarakat. Jadi kami segera melakukan penangkapan. Maaf telah mengganggu kalian. Kata-kata pria berpakaian hitam sangat meyakinkan. Ditambah dengan bantuan Z. Dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari petugas keamanan bandara. Membiarkan mereka membawa pria muda itu pergi. Sama sekali tidak menyadari ketakutan di mata pria muda itu. Pertunjukan ini berakhir di sini. Di dekat sana, kamu penasaran bersandar di pagar bandara mengamati ke arah sana. Mata sedikit menyipit. Papan Rumah Sakit Jiwa Yunshan hanyalah sebuah kemasan luar. Wajah asli rumah sakit jiwa ini seharusnya disebut Akademi Yunshan. Terletak di daerah pegunungan yang sepi di luar ibu kota. Di kalangan tertentu, tempat ini juga memiliki nama yang lebih akrab, yaitu Akademi Pria. Tampaknya adalah tempat untuk melatih para elit. Tapi sebenarnya itu adalah para wanita kaya dan berkuasa. Untuk menyiksa anak haram yang dibenci. Atau anak yang tidak patuh. Atau tempat untuk kekasih yang tidak tahu batas. Meskipun terdengar agak konyol. Tapi harus diakui bahwa keberadaan suatu hal pasti ada alasannya. Setidaknya Akademi Pria ini memang memiliki audiens. Dan pada saat yang sama, suara sistem kembali terdengar di benakmu. Tuan beruntung sekali. Sekali lagi bertemu dengan informasi tentang tokoh utama dalam cerita penyiksaan berikut. Nama, XNGJNG Hui. Nama, X Zian. Jenis kelamin, pria. Identitas, tokoh utama yang diturunkan dari keluarga kaya di kota iblis, Xia Ruyan. Pengalaman, jatuh cinta pada pandangan pertama dengan ibu Xia Ruyan dari keluarga kaya di kota iblis. Hanya karena perbedaan status ketiga orang tersebut. Ditambah lagi dengan provokasi dari sahabat pria Xia Ruyan, Ji Boda.